warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bang Andi Rahmati SPD, Bang Andika Sunario SPD, dan Kak Jana Belia Ayuta Faranisa, serta Abang Kakak PTIK 2020 dan teman-teman PTIK 2021 yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang di acara motivasi peminatan PTIK hari ketiga 2022. Sebelum mulai acara, saya ingin berpantun dulu nih teman-teman. Didengerin ya. Pagi hari pergi ke Pasar Cikini. Pas pulangnya, lewat Jalan Utara. Perkenalkan saya rival MC hari ini yang akan membawa rangkaian acara. Selanjutnya, kepada abang, kakak, dan teman-teman, dipersilakan untuk mengisi presensi dan mengganti format nama yang sesuai yang telah diberikan di kolom chat ya. Untuk pengisiannya sampai pukul 19.44. Terima kasih. Oke, abang, kakak, dan teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada minggu yang lalu, kita telah melaksanakan MVP teknik komputer jaringan. Yang pasti seru banget dong. Nah, pada malam hari ini juga nggak kalah seru nih teman-teman. Pasti pada kepo dong sama jurusan multimedia ini. Jadi langsung aja nih, malam ini kesempatan yang tepat untuk abang, kakak, dan teman-teman PTIK yang tertarik atau akan mengambil peminatan di bidang multimedia. Pasti kalian udah penasaran banget nih sama pemateri yang bakal berbagi ilmu dan pengalaman sama kalian semua. Tapi sebelum itu, saya bakal kenalin dulu nih moderator kita yang keren banget. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Moderator kita pada malam hari ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BEM PTIK 2001 loh. Pada operator, mohon menampilkan CV-nya. Nah, nih teman-teman, acara MVP hari ketiga ini dimoderatori oleh Kak Jana Belia Ayuta Faranisa, atau yang sering dipanggil Kak Abel nih teman-teman. Nah, Kak Abel ini merupakan mahasiswa angkatan 2019 yang suka di bidang editing dan desain. Selanjutnya, Kak Abel pernah bersekolah di SMA 8 Tangerang dari 2016 sampai 2019 dan melanjutkan sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta dari 2019 sampai saat ini. Nah, Kak Abel juga pernah mendapatkan penghargaan di juara 1 di Short Movie Festival
juara 3 di FCSI, juara 1 di Cover Song Dekan Cup. Nah, untuk personal skill, pengalaman organisasi, dan pengalaman panitiaan, Kak Abel bisa langsung dilihat ya di layar kaca laptop kalian masing-masing. Nah, untuk pengalaman pekerjaan, Kak Abel pernah di sosial media konten kreatif, terus Tosle video editor, terus freelancer grafik. Oke, itu sedikit informasi dari moderator kita pada malam hari ini. Baiklah, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja nih kita sambut Kak Abel. Halo Kak Abel. Halo. Halo Rival. Sebelumnya gimana nih Kak kabarnya Kak Abel? Baik, alhamdulillah baik, sehat, lagi bahagia juga. Berarti Harus sekarang, bahagia. berarti sekarang Kak Abel mengambil peminatan di Iya multimedia ya betul, Kak? ngambil multimedia. Oh. Boleh dong Kak, di-spill dulu udah belajar apa aja di peminatan multimedia ini? Mungkin kalau di spill nanti jangan terlalu banyak kali ya. Aku Nah, mungkin bisa betul. spill kalau di multimedia itu dari katanya aja multi, banyak, media itu kan tempat komunikasi. Jadi pasti kita belajar banyak tentang tempat komunikasi gitu. Ada poster, ada desain, animasi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh gitu di multimedia. Banyak belajar gitu. Itu aja sih. Oke, kelihatan kan udah pada penasaran banget nih sama peminatan multimedia. Baiklah, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung aja nih kita masuk ke acara inti yang akan dipandu langsung oleh Kak Abel. Kepada Kak Abel, dipersilakan. Baik, terima kasih Rival ya. Rivaldo apa Rival nih panggilannya? Rival, nggak? Oke, baik. Terima kasih Rival atas kesempatan yang diberikan kepada aku sebagai moderator hari ini. Selamat malam teman-teman PTIK 2020 dan 2021. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, tadi mungkin juga udah diperkenalkan oleh MC. Nama aku Jana Belia Ayu Tafaranisa dan biasa dipanggil Abel dari PTIK 2019 dan mengambil peminatan multimedia. Mungkin sama seperti MVP sebelum-sebelumnya, hari ini kita bakal sharing-sharing terkait peminatan. Tapi hari ini kita sharing terkait peminatan multimedia. Nah, peminatan multimedia itu apa sih? Apakah peminatan yang hanya desain-desain aja? Atau peminatan untuk orang-orang yang laptopnya bagus? Atau peminatan pelarian dari orang-orang yang nggak mau ngoding gitu? Contohnya seperti aku juga melarikan diri dari codingan gitu. Oke, mungkin sebelum itu biar lebih enak juga nih teman-teman, teman-teman yang hadir di sini dipersilakan untuk on cam biar lebih terasa nih kalau kita lagi bareng-bareng gitu teman-teman. Nah, selanjutnya pasti kalau lagi sharing-sharing kita membutuhkan narasumber dan pasti narasumbernya keren banget. Mungkin kepada operator bisa di-share screen untuk narasumber hari ini, CV-nya. Nah, untuk narasumber yang pertama ada Bang Andi Rahmadi. Bisa di-scroll ke bawah sedikit. Nah, ini ada biodata singkatnya ya, teman-teman. Ada alamat, nomor handphone, email, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga status menikah. Mungkin buat teman-teman yang ingin menghubungi Bang Andi, mungkin ingin ngobrol tentang multimedia dan lain sebagainya, ada nomor HP-nya di sini di 0812 969 11462. Seperti itu. Mungkin bisa di-scroll lagi, sisanya bisa teman-teman lihat sendiri atau di capture. Nah, untuk riwayat pendidikannya, Bang Andi pernah bersekolah di SMKN 1 Denpasar, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2012 hingga 2016, dan pendidikan terakhir di sini ada di 2016 di Balai Diklat Industri Denpasar. Hanya 1 bulan saja. Oke, keren banget ya teman-teman. Untuk selanjutnya bisa di-scroll ke bawah. Nah, untuk pengalaman kerjanya banyak banget. Mungkin di sini aku sebutin yang pertama dan terakhir aja. Sisanya teman-teman bisa lihat di share screen. Yang pertama di Berita Satu Media Holding sebagai desain grafis pada bulan Maret 2015 hingga Mei 2015. Dan yang terakhir menjadi guru multimedia di SMKN 14 Jakarta pada bulan Juni 2022 hingga sekarang. Ya, bisa di-scroll ke bawah. Nah, Bang Andi juga sudah membuat beberapa project. Di sini ada lebih dari 3 ya teman-teman. Yang pertama ada Zack Storm 3D Animation TV Series Project dari MNC Animation, dan ada Kiko 3D Animation TV Series Project juga dari MNC Animation, dan teman-teman bisa dilihat sisanya, mungkin bisa di scroll ke bawah. Oke, keren banget ya teman-teman. Mungkin bisa tepuk tangan saking kerennya. Bisa kasih reaction
Oke. Nah, kita lanjut dulu ke pemateri atau narasumber yang kedua. CV-nya silakan di-share screen. Oke. Baik, di sini ada Bang Andika Sunario. Mungkin kalau yang Bang Andi tadi lebih ke animasi, kalau Bang Andika Sunario ke video editor. Nah, di sini ada kontaknya, ada nomor handphone, email, dan juga alamatnya. Untuk nomor handphonenya di 0895 1227 8949. Dan untuk email dan alamatnya bisa dilihat sendiri. Untuk pengalaman organisasinya, Bang Andika ini pernah di BMPPTIK selama 2 tahun ya. Tahun pertama menjadi staf Departemen Kaderisasi, PSDM, dan tahun kedua menjadi wakil ketua umum. Kita sama nih Bang ceritanya, pernah menjadi wakil ketua umum. Oke, untuk pengalaman kerjanya di sini juga cukup banyak. Yang pertama di Mufid Media pada bulan Juni 2018 hingga sekarang menjadi audio operator dan video editor. Dan yang terakhir di sekolah.mu pada bulan Juni 2020 hingga November 2020 menjadi video editor, lalu naik menjadi supervisor, dan sekarang pada bulan Januari 2022 hingga sekarang menjadi video editor lead. Keren banget nih. Untuk pendidikannya, Bang Andika dari SMN 14 Jakarta, dan pada tahun 2015 di Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dan mengambil peminatan multimedia. Keren banget nih teman-teman. Bisa kasih applause lagi nih, reaction buat narasumber kita yang kedua. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita panggil aja nih ya. Selamat malam Bang Andika dan Bang Andi. Halo, Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Wah, kita triple A ya Bang. Bang Andi, Bang Andika, sama Abel. Boleh. AAA semua nih. Oke Bang, mungkin tadi kan aku udah jelasin sedikit tentang Bang Andi dan Bang Andika, tapi mungkin abang-abang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Bang Andi dulu kali ya. Oke, baik. Sebelumnya minta maaf saya bisa online-nya hanya bisa lewat HP, jadi kebetulan komputernya lagi dipakai, jadi untuk komputer ini nggak bisa dipakai Zoom, jadi saya fokus di HP nggak apa-apa ya sebelumnya ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Ya, oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi mungkin suaranya untuk suara udah cukup jelas atau gimana? Cukup jelas Bang. Jelas, oke, baik. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, kakak-kakak moderator dari tim-tim panitia ya, dan kakak tamu dari sekolahmu, Bang Andika dan adik-adik angkatan 2020 dan 2021. Perkenalkan, nama saya Andi ya. Mungkin tadi udah sedikit sekilas dibacakan oleh moderator. Untuk saya kebetulan PTK UNJ angkatan 2012, dan waktu itu masih ada non reguler dan reguler ya. Kalau saya masuknya non reguler, jadi PTKNR 2012. Terus untuk peminatan saya multimedia. Terima kasih, salam kenal. Baik, terima kasih Bang Andi. Selanjutnya mungkin silakan Bang Andika. Ya, terima kasih Abel atas waktunya. Teman-teman, selamat malam. Perkenalkan kembali saya Andika Sunario, atau gampangnya panggilnya Dika aja ya, biar kalau Andi takutnya ketukar sama Bang Andi gitu. Jadi bisa dipanggil Dika. Saya dari PT IKA angkatan 2015, dan kebetulan di angkatan saya udah nggak ada tuh yang namanya non-reguler dan reguler. Jadi PT IKA 2015 di jurusan peminatan multimedia gitu sih. Terima kasih. Oke, baik. Berarti saya mungkin manggilnya Bang Dika aja kali ya Bang. Boleh, boleh. Saya juga kebalik-balik nih. Oke Bang. Gimana nih kabarnya Bang Dika dan Bang Andi hari ini? Mungkin dari Bang Dika dulu. Alhamdulillah, udah cukup istirahat jadi nggak ngantuk sih hari ini. Gitu. Oke, baik Bang. Gimana kalau Bang Andi? Alhamdulillah baik-baik ya. Oke Baik, Bang. sehat. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya apakah sama kayak yang di CV atau ada kesibukan lainnya Bang? Mungkin dari Bang Andi dulu. Kalau saya kebetulan lagi cukup sibuk sekarang. Oh, Karena apa ya? Saya, kalau kalian tahu program guru yang baru P3K, kalau pernah dengar ya. Jadi kebetulan baru lolos di sana. Jadi ketika kita masuk sekolah baru biasalah kita biasa dipergunakan semaksimal mungkin dahulu. Makanya hari Minggu pun hari ini masih banyak kegiatan juga. Jadi makanya di komputer saya pakai kegiatan, mohon maaf makanya online sharing peminatan saya pakai di HP begitu. Wah. Jadi ini masih ada 2 kegiatan nih, layar komputer dan layar HP begitu. Mohon maaf jadinya. Iya, Oke, jadi ya
Nanti mungkin saya akan sharing lebih lanjutnya apa itu P3K, apa itu ya gimana rasanya mengajar dan sebagainya. Mungkin nanti untuk sesi berikutnya lah ya. Jadi ini sekilas dulu aja mengenai Oke, siap kegiatan Bang. saya. Keren banget Bang Andi. Oke, selanjutnya mungkin silakan Bang Andika, gimana Bang kesibukannya? Oke, untuk kesibukan sebenarnya lagi agak pusing gitu kan. Mungkin teman-teman di sini yang update di sosial media terkait apa ya, edutech ya, education teknologi, mungkin sempat dapat info beberapa perusahaan tuh yang terkena imbas dari investor-investor luar negeri yang sudah nggak masuk lagi, akhirnya beberapa manpower-nya harus di PHK gitu kan. Ya di sekolahmu hampir terjadi juga, cuman agak sedikit repot juga sih gitu. Kesibukan akhir-akhir ini gitu. Oke Bang, berarti sebenarnya Bang Dika dan Bang Andi ini lagi sibuk banget. Jadi mungkin untuk teman-teman harus nyimak banget nih karena kedua narasumber ini udah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini buat teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke sharing-sharingnya ya Bang ya. Tadi saya juga lihat di CV kalau Bang Andi ini sebelumnya di TKJ, Bang Dika sebelumnya di SMA gitu ya Bang. Nah, apa alasan memilih multimedia waktu di PT IKA? Mungkin dari Bang Andika dulu. Oke, mungkin alasan pertama masuk ke PT IKA kali ya. Sebenarnya masuk PT IKA itu jalur terakhir. Dari SNM, SBM, semua jalur nggak masuk. Masuknya di Penmaba. Itu pun di pilihan kedua. Pertamanya itu sistem, di FMIPA ada prodi apa yang di komputer juga, lupa tuh namanya. Ilkom kalau nggak salah, ilmu komputer ya. Nah, tapi nyangkutnya di PT IKA gitu kan. Sempat disinggung juga sama orang tua, Kak ini pendidikan gitu kan, lu mau jadi guru kan gitu katanya kan. Ya ntar dah gitu kan, bahasa Betawi mah gitu, ntar dah. Yang penting tuh dari saya pengennya berhubungan dengan komputer gitu, karena dari SMA udah main gadget, terus mungkin dari nggak SMA sih, dari belum TK pun udah main PS gitu, udah main PS sampai sekarang nggak bisa lepas dari namanya gadget gitu kan, dari elektronik. Terus kenapa multimedia? Awalnya saya itu maunya programmer, RPL gitu. Cuman di semester 1 di Alpro 1 ya, di mata kuliah Alpro 1 sama Pak Aji waktu itu tiba-tiba di LCD itu, di layar TV ada coding gitu kan. Ini dari mana munculnya, dari entah berantah tiba-tiba kok ada coding, ada if, ada then gitu kan. Ini apa, bahasa mana gitu kan. Nggak masuk gitu kan. Akhirnya ya gugurlah tuh keinginan menjadi programmer, ya kan, pengen jadi hacker tuh tergugurkan gitu kan. Ya akhirnya ya udah pilihan tinggal TKJ sama multimedia. Nah, di TKJ waktu itu dibilang salah milih dosen juga enggak sebenarnya gitu ya. Tapi di dosen A ini udah belajar Cisco dan lain-lain, tapi di dosen B itu barulan manuan, berasa SMK gitu kan. Takutnya di semester 5 di saat ngambil peminatan takutnya ketinggalan atau banyak dikejar. Nah, ya udah tersisa tinggal multimedia. Ya udah gas gitu. Oke, jadi Gitu. sebenarnya pilihan terakhir ya Bang. Pilihan multimedia. terakhir, betul. Oke. Oke, siap. Mungkin kalau dari Bang Andi gimana nih Bang? Oke, baik. Mungkin saya ceritain langsung dari multimedianya aja ya. Kalau dari kenapa PT IKA, ya itu mungkin agak panjang banget. Jadi kita langsung dari multimedia. Kalau saya cerita dari PT IKA, pasti asal-usulnya kenapa saya ngerantau lagi gitu kan. Panjang lagi, ya, jadi Bang, ya? langsung aja kenapa saya multimedia. Jadi ya emang sebelumnya saya mungkin SMK TKJ ya. Jadi itu ya salah satu hobi saya emang dari dulu komputer kan. Komputer ya mungkin kalau di Bali sendiri kan multimedia mungkin masih jarang gitu kan. Di Bali itu mungkin yang awal familiar itu TKJ ya. Kalau multimedia itu masih bingung apa. Intinya saya pengen kuliah di bidang komputer gitu. Akhirnya kan ketika masuk UNJ ada konsentrasi di semester 5 kalau nggak salah ya. Basic saya waktu itu masih TKJ. Cuma waktu itu saya sempat ada bimbang juga. Saya punya hobi main game. Kalau saya pribadi saya suka main game sampai sekarang pun masih aktif di game di Steam dan sebagainya. Jadi saya gamer lah, bisa bilang gamer juga. Suatu saat saya sempat mempelajari gimana mungkin kalau teman-teman adik-adik di sini mungkin tahu game seperti GTA dan sebagainya. Waktu itu saya sempat membuat untuk modifikasi game-game tersebut gitu. Jadi karena saya suka game, jadi gimana cara saya supaya bisa memodifikasi dan membuat game itu sendiri. Jadi gara-gara itulah saya ingin mendalami multimedia gitu. Jadi ibaratnya
dari game jadi hobi main game. Jadi ya saya ingin mendalami gimana cara membuat proses pembuatan game itu. Jadi kurang lebih Oke. seperti itu. Jadi Jadi kalau makanya saya Bang ambil Andi, multimedia. ya kalau Bang Andi lebih karena hobi ya Bang, Hobi jadi iya karena hobi dilanjutkan main gitu. game. Benar. Oke. Selanjutnya Bang, untuk teman-teman di sini kan angkatan 2020 dan 2021 kan belum ngambil peminatan nih. Nah, mungkin Iya. Bang Dika dan Bang Andi bisa spill sedikit gambaran umum terkait peminatan MM tuh gimana? Mungkin kan ini dari tahun yang berbeda ya Bang, jadi bisa kasih pandangan yang berbeda juga mungkin. Mungkin dari Oke. Bang Andi dulu. Oke, untuk peminatan MM itu kalau dari angkatan saya itu mungkin masih agak bingung ya, membingungkan dalam arti kondisinya. Saya nggak tahu sekarang gambarannya gimana. Kalau dulu pun kita itu dosen masih kurang ya. Angkatan 2012 itu dosen masih terbilang kurang, di mana dosen MM itu mungkin waktu itu hanya ada Pak Pras ya, dulu Pak Pras dan Pak Aji. Pak Aji pun masih merangkap RPL juga, di mana kita itu lebih cenderung untuk mempelajari, bahkan mungkin kaget ya kalau MM itu cenderung dulu jurusan yang terkenal banyak tugasnya. Oh. Jadi MM itu tiap hari atau bahkan tiap minggu itu wajib bikin video itu dari multimedia. Dan mungkin MM ini merupakan jurusan 3 tahun ya, 2010, 11, dan 12. Berturut-turut selalu jadi jurusan favorit gitu. Jadi angkatan 2010 itu nggak ada RPL. Bahkan dulu ada 4 peminatan kan, waktu angkatan saya itu ada 4. RPL, MM, TKJ, satu lagi TIKUP. TIKUP ini kan nggak dibuka lagi karena nggak ada peminatnya itu TK untuk pendidikan. Akhirnya MM itu menjadi primadona di masa 2012. Mungkin saya dapat kabar juga 2013 ke bawah, MM mulai berkurang itu peminatnya. Nah, di angkatan saya tuh MM itu ya peminat saking banyak banget ya. Tapi dosennya waktu itu mungkin agak sedikit kurang ya. Jadi dosen hanya ada 1-2 orang. Dan mungkin ya dosen itu saat itu hanya bisa mengasih tugas-tugas setiap hari. Makanya waktu itu terkenal MM itu jurusan yang banyak tugasnya. Jadi tiap minggu ada tugas. Mungkin kagetnya itu ya tiap minggu tuh harus bikin video dulu. MM itu cenderung buat video dan video lagi. Tapi karena mungkin saya ingin mendalami itu kan mungkin waktu TKJ saya belum pernah belajar pembuatan video dan sebagainya. Artinya walaupun nggak ada dosen yang mengajari pun, kita tetap belajar bisa dimanapun gitu ya. Mungkin bisa belajar di luar. Waktu itu proses pembuatan video saya kaget banget. Mungkin waktu itu PTIK ya, mungkin saya bilang aja PTIK itu mungkin alat sederhana gitu kan. Kamera belum ada, labnya juga masih sederhana. Jadi kamera pun masih minjem sama angkatan 2010 dan 2011. Makanya waktu itu link ke kakak kelas itu penting banget untuk minjem kamera, minjem sarana prasarana untuk buat syuting. Kan apalagi saya yang orang rantau mau minjem tempat syuting di mana gitu kan. Akhirnya ya saya ngomong sama 2011 pinjam rumahnya buat syuting, pinjam kameranya buat syuting dan sebagainya gitu. Mungkin mayoritas MM pada saat itu hanyalah sebatas tag video dan sebagainya. Hampir mayoritas MM waktu itu kebanyakan tugasnya dihuni oleh ya tugas pembuatan video. Itu nama mata kuliahnya proyek video digital yang nggak salah ya, ada proyek video digital. Terus apa lagi? Saya mungkin agak lupa sistem multimedia lanjutan ya, ada juga ya sistem multimedia lanjutan. Dan mungkin untuk gambaran mata kuliah sedikit lupa, cuma cenderung MM itu saat itu hanya membahas tentang videografi gitu. Tapi ada juga beberapa mata pelajaran seperti animasi 3D dan animasi 2D. Ini adalah mata pelajaran yang saya nanti gitu. Itu pun saya mendapat arahan dari kakak kelas juga. Jadi dulu itu karena dosennya masih sedikit, kita banyak dipandu oleh kakak kelas juga. Jadi angkatan 2010, 2011 itu mau membimbing kita. Bahkan ketika kita butuh bantuan, kita cari itu kelas kosong di ruang elektro. Bang, tolong ajarin kita animasi 2D atau 3D. Mereka datang. Gitu. Akhirnya ya lebih cenderung kita dulu belajar sama kakak kelas. Dan bahkan kita bisa belajar di luar lingkungan kampus juga. Jadi MM itu bagi saya waktu itu masih mencari jati diri juga mungkin. Akhirnya ya saya sangat senang lah mempelajari dunia seperti itu. Karena lebih gitulah gambaran multimedia saat angkatan saya. Baik Bang, jadi karena mungkin dosennya masih kurang, jadi ya Nah, hanya tugas-tugas aja gitu ya Bang ya? Iya, benar. Hampir semua mata kuliah multimedia tuh Bang, tugasnya video terus? Hampir semua saya ingat saya ya, hampir semuanya karena dosennya waktu itu masih sedikit ya. Jadi hampir semuanya lebih ke arah video. Ada sistem multimedia lanjutan pun lebih ke arah video juga. Oke Bang. Oke, kalau dari Bang Dika gimana nih Bang, tahunnya Bang Dika? Oke, kalau dari angkatan saya gitu ya, benar sih tadi kata Bang Andi, dari angkatan Bang Andi ke bawah multimedia mulai menurun gitu kan. Dari angkatan saya aja
yang sekitar 80 orang satu angkatan itu yang masuk multimedia kalau nggak salah nggak sampai 20 orang gitu. Jadi ya cuman sedikit gitu kan. Dan untuk dosen juga sebenarnya waktu itu Pak Aji udah nggak di multimedia. Jadi Pak Aji udah fokus di RPL. Cuman ada penggantinya namanya Bu Vina. Tapi nggak tahu deh sekarang Bu Vina masih ngajar atau enggak? Enggak, udah Udah enggak. enggak ya, udah Sekarang di. ada Pak Ferdi. Oh iya, Pak Ferdi. Oke. Ada Pak Ferdi, terus kalau dulu sama Pak Pras sih. Pak Pras masih ada sampai sekarang di multimedia. Pak Pras enggak. Lagi Oh, keluar negeri dia. oh alah. Jadi multimedia sekarang Pak Ferdi dan Multimedia, Pak Ferdi, Pak Aji, udah Pak sih Aji. 2 itu aja. Oh, oke. Ya, berarti ya mirip-mirip lah ya gitu. Jadi intinya dosennya nggak banyak dan di angkatan ke bawah pun akhirnya memang sudah berkurang. Cuman kondisinya emang sudah sedikit mulai menemukan jati diri. Kalau tadi kata Bang Andi kan masih nyari-nyari ya Bang ya. Kalau di angkatan saya itu udah lumayan berasa kayak tugasnya pun enggak hanya di video-video aja, tapi waktu itu pernah, saya lupa nama mata kuliahnya apa, ada yang ngegambar gitu. Jadi mau bisa gambar nggak bisa gambar, ya udah dikasih tugas gambar. Terus ada yang namanya multimedia interaktif kalau nggak salah. Jadi ya kita bikin game 2 dimensi gitu. Entah mau pakai Unity atau mau pakai apa ya, Flash itu setelah diambil Adobe apa saya lupa gitu kan, bebas makanya pakai apa, ada yang pakai yang lain-lain gitu kan. Ya, tapi dari semua mata kuliah yang ada, emang sih yang kelihatannya paling lumayan rapi itu yang masalah di videografi gitu. Mulai dari sistem multimedia, terus ada sistem multimedia lanjutan, terus ada broadcast. Di angkatan saya tuh udah ada mata kuliah broadcast, di situ bikin kayak suatu acara di TV lah gitu. Kalau nggak salah, nggak tahu ya sekarang di lantai 2 masih ada TV atau enggak, di depan ruang Kaprot ya? Masih ada gak tuh kira-kira? Apa udah belum pernah offline semua nih teman-teman? TV kayaknya nggak ada deh Bang. Udah dicabut ya berarti. Oh, dulu tuh di luar ruang Kaprot ada TV gede dan di situ beberapa kali teman-teman dari angkatan 2014, 13 sebelumnya sama 15 ke bawah itu ditampilin di situ gitu. Jadi ya tugas-tugas yang pernah dikerjain terkait videografi dan lain itu nanti ada di TV-nya gitu. Cuma kalau sekarang emang nggak ada ya gitu. Kurang lebih ya begitulah. Kalau misalkan untuk device, untuk di angkatan saya alhamdulillah lab itu ada 2, lab komputer sama lab multimedia. Tapi kalau untuk spesifikasi komputer yang saat itu kenceng, itu adanya di lab multimedia dan itu nggak sembarang orang bisa make gitu. Jadi ya Lab kalau multimedia mau itu di mana tuh Bang? lantai 3 di pojok kalau nggak salah. Oh. Pernah ngelihat nggak atau pernah main-main ke sana nggak? Waktu itu terakhir saya taunya tuh labnya di lantai 2 sih, Oh, yang 209. Tapi ya. kalau yang di lantai 3 belum pernah ke sana sih Bang kalau saya. Nah, kalau kita nggak tahu sih ya angkatan sekarang nyebutnya apa. Kalau angkatan saya itu di lantai 2 itu Labcom, lantai 3 Lab MM. Dan Labcom itu kan PC-nya udah lumayan banyak, sekitar 20-an lah kalau nggak salah. Cuman speknya emang nggak cukup tinggi. Cuman di Lab MM itu di saat itu speknya lumayan tinggi, sempat mau dijadiin render farm sama Pak Pras. Itu untuk render-render ditaruh situ. Jadi kalau untuk alat juga kamera, terus apa ya, mikrofon mungkin lain-lain itu di angkatan saya udah ada. Bahkan kalau nggak salah ada klub animasi ya kalau nggak salah. Sampai sekarang masih ada Oh gitu. iya masih ada. Nah, Tapi sekarang itu. udah se-FT sih Bang kalau animasi. Oh, udah CFT ya? Sinematografi. Oh iya itu berarti kalau dulu tuh masih SPTIK gitu ya. Sekarang udah lumayan berkembang sih gitu, multimedianya benar-benar multi. Jadi nggak satu fokus Iya. kayak mungkin di angkatan Bang Andi yang terfokus di video aja gitu. Oke, berarti kalau di angkatannya Bang Dika udah mulai naik ya multimedia. Oh, Oh, tapi peminatnya malah berkurang ya Bang ya? betul sekali, malah berkurang. Oke. Tadi mungkin sangkut pautan sama mata kuliah, tadi udah di-mention beberapa. Mungkin bisa di-spill lagi Bang, mata kuliah apa aja yang ada di multimedia? Dari Bang Andika dulu mungkin, yang Abang inget. Banyak sih sebenarnya tapi lupa gitu kan. Udah sebenarnya baru 2 tahun kelar kuliah tapi ya namanya sera-sera gitu yang terjadi udah terjadi gitu kan. Yang berlalu ya berlalu. Ya itu tadi sistem multimedia lanjutan, ada PVD, ada broadcasting, ada multimedia interaktif, terus macam-macam sih. Soalnya kan di persyaratan skripsi juga harus mengambil mata kuliah tambahan ya. Ya itu yang mata kuliah di luar peminatan. Nah itu juga kayak saya kecampur sama RPL jadi agak-agak lupa sih gitu. Jadi ya kurang lebih di situ sih ada yang desain juga, ada gambar juga, animasi, videografi, macam-macam gitu. Mungkin Bang Andi mungkin masih ingat. Ya, kalau dari Bang Andi gimana?
Waduh, kalau saya justru lupa banget. Soalnya dulu kan dosennya all-in-one ya. Jadi ya Oh kebanyakan iya, sama semua mungkin lupa kali ya Bang matkulnya yang mana yang apa, mana. iya matkulnya apa, dosennya itu aja. Jadi rada lupa. Yang saya ingat itu ya Sismulan, ada apa ya? Ada animasi 3D, 2D, ada DKV ya, baru ingat ada DKV Oh iya, juga. DKV. Nah, dan ada broadcast juga. Ya, Hmm. jadi mungkin ingatan saya nggak banyak mengenai apa mata kuliahnya, yang jelas ya. Mata kuliah MM itu nanti akan diwajibkan ya, nggak ada yang pilihan ya, jadi wajib Betul. semua. Ya. Tadi ada animasi 3D sama 2D itu dipisah Bang? Atau Dipisah gimana? animasi Oh 2D dan dipisah. 3D dan bukan ya. Itu mata pelajaran SMK saya. Itu ada SMK, Bang. Aduh kecampur-campur nih Bang. Ya, animasi komputer dan animasi komputer lanjutan. Maaf, sorry. Oh Oh iya, bener, iya, Anikom, iya, iya. Animasi bener-bener. komputer dan animasi komputer lanjutan. Oh Ya, iya, jadi sampai sekarang masih ada sih kalau itu iya animasi benar. komputer. Oke, Ya, sama kurang tadi lebih ya itu DKV masih ya. saya ingat ya. DKV ya, DKV. Mhm. DKV Nah, ini sebenarnya cukup rumit loh. DKV itu kan sebenarnya tingkat apa ya? Tingkatnya itu sebenarnya tingkat kompetensi keahlian itu kalau DKV itu. Cuma di kita itu diringkas jadi mapel matkul, itu kan unik banget ya DKV ya. iya Bang. Oke, mungkin lanjut ini ya Bang. Apa namanya? Tadi kan kalau Bang Dika sekarang jadi video editor. Nah, kalau dari di multimedianya itu pernah belajar apa sih Bang? Jadi kayak ada mungkin minat ke video editor Ini saya ya, dari Bang oke. Dika dulu. Mhm. Mungkin ini saya bertolak belakang sama Bang Andi gitu kan. Bang Andi mungkin suka banget animasi, 2 dimensi, 3 dimensi. Saya malah yang kayak no gitu kan. Animasi menurut saya bukan bidang saya gitu, bukan passion. Dan saya itu dulu bidang utamanya itu desain malah, bukan video editor. Itu desain, cuman di tahun 2018 itu kan udah mulai semester-semester akhir ya. Mendekati 2019, temen itu ngajakin proyek gitu, kayak proyek ya nyari-nyari tambahan lah ya gitu. Dan di situ yang di Movie Media entah kenapa saya ngerasa kurang berkontribusi dengan desain ini. Saya ngelihat yang edit dia, terus yang memikirkan jalan ke depannya itu dia gitu kan. Ya udah saya mencoba ngambil alih buat ngedit videonya gitu kan. Ada mungkin di tahun lalu ada namanya Bang Aan ya, Bang Saulana itu tahun lalu. Nah, itu teman saya yang ngambil sini gue yang ngedit deh gitu kan, jangan lu semua yang ngerjain biar kebagi-bagi. Ya udah mulai dari situ saya mulai ngambil editing, terus ngambil proyekan nikahan biasanya gitu ya. Jadi videografernya, jadi editornya juga, terus sempat ngambil proyekan bikin apa ya, video BNSP, terus akhirnya keterusan sampai sekarang gitu jadi video editor. Berarti bukan dari mata pelajaran mata kuliah yang di multimedia ya Bang. Jadi karena pengalaman aja ya. Jadi menggeser ke video editor. Betul gitu. Jadi ya dari desain terus akhirnya mencoba ngambil alih kerjaan teman yang ngebantu lah, bukan ngambil alih, yang ngebantu. Akhirnya sampai sekarang jadi editor gitu. Tapi kalau di multimedianya sendiri, di peminatan multimedia ada topik tentang video editor nggak sih Bang? Maksudnya kayak mata kuliahnya gitu. Soalnya di tahun saya kayak nggak ada deh kalau video editor. Mungkin yang ngebahas tentang video editing nggak terlalu ngedalam ya. Biasanya tuh udah kegabung sama production. Itu di Sismul, terus di Sismulan, di broadcasting itu ngebahas semua terkait production. Jadi nggak direct ke editornya gitu. Jadi ya Nggak secara spesifik keseluruhannya. ya. Betul, seperti itu kalau untuk di mata kuliah ya. Oke. Kalau makasih Bang Dika. Kalau dari Bang Andi kan lebih ke animasi ya Bang. Tadi karena juga hobi. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit Bang kalau di multimedia belajar di peminatan multimedia gitu belajar apa aja terkait animasi. Tadi mungkin udah disebutin dikit ya tapi bisa diperjelas lagi gitu Bang. Bang Andi kemana ini kameranya? Bang. Halo Bang. Oh Halo. mungkin lagi ada kendala. Oh iya. Oh ya, maaf. Ada device Ya, tadi. tadi ada invite Google Meet itu jadi bingung saya. Oh ya, maaf. Tadi gimana? Iya Bang, tadi kan kalau Maaf. Bang Andi lebih ke animasi gitu ya Ya. Bang, lebih memperdalam animasi. Nah kalau dari peminatan multimedia tuh bisa di-spill nggak Bang? Apa aja yang dipelajarin spesifiknya gitu waktu lagi kuliah di peminatan multimedia? Oke, untuk Berhubungan dengan animasi sendiri itu kan tentunya pasti kalian tahu ada Anikom LAN dan Anikom biasa gitu. Nah,
Tapi sebelum saya masuk ke animasi sana tuh, yang membawa saya ke animasi ada tuh matkul namanya itu interaksi manusia dan komputer. Itu bukan di peminatan, sorry Andika. iya, Itu iya. tadi Andika masih peminatan. Interaksi manusia dan komputer itu ada di di matkul sebelum peminatan apa sih lupa namanya ya. Jadi Mata kuliah wajibnya Iya, Bang. mata matkul kuliah wajib. wajib yang jurusan ya itu ya. Jadi sebelum ada itu, nah di mata kuliah wajib jurusan interaksi manusia komputer itu, waktu itu kan sempat dosen pembimbing, dosen maksudnya dosen pengajarnya itu adalah asisten dosen dari Pak Pras, saya lupa namanya. Kebetulan waktu itu beliau menyampaikan untuk tugas akhirnya, tolong buatkan sebuah aplikasi antara manusia dan komputer ada interaksinya itu. Otomatis ketika itu saya kepikiran buat game gitu kan. Nah dari sanalah saya pengen belajar gimana sih pembuatan game itu gitu kan. Waktu itu mungkin ya basicnya saya itu pasti orang taunya Macromedia Flash ya, Macromedia Flash dan Adobe Flash gitu kan. Saya sempat ketika itu sempat buat gamenya masih pakai Adobe Flash awalnya. Tapi ketika itu saya ngerasa kayaknya kok game pakai Adobe Flash masih kurang sekali gitu kan. Masih kurang sekali, sedangkan perkembangan game saat itu kan mungkin udah mulai game-game kayak Battlefield, Call of Duty yang 3 dimensi gitu kan ya. Saya ngerasa ya saya harus sedikit berkembang lah, jangan stop cuma buat game flash yang kayak puzzle gitu kan, klik 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 klik, akhirnya ya mau nggak mau saya mempelajari itu, saya berusaha gimana caranya menciptakan game 3 dimensi pada saat itu kan. Akhirnya dengan tutor seadanya ya saya bisa menciptakan animasi 3 dimensi sekaligus ya game 3 dimensi pada saat itu. Nah, saat itulah mulai rasa timbul ingin masuk peminatan multimedia. Padahal mungkin ya sebulan sebelumnya saya ngajakin teman saya masuk TKJ itu, sebelumnya masuk TKJ bareng saya gitu kan. Nah, teman-teman saya pada kaget lah, kok lu pindah tiba-tiba ke multimedia gitu kan. Saya menemukan sebuah ini ya, sebuah apa kayak wangsit gitu, masuk MM aja nih cocoknya di game ini ya. Akhirnya ya tiba-tiba saya membelok H+ sebulan setelah itu saya belok tiba-tiba ke MM. Karena semester berikutnya itu langsung konsentrasi ya, masuk ke MM ada pelajaran animasi komputer ya, di sana lebih menggali lagi proses pengembangan proses pembuatan animasinya. Mungkin waktu itu Pak Haji saya senangnya kayak gini. Jadi Pak Haji itu meluaskan sistem belajar kita. Pak Haji yang memberi tugas. Dan kamu mau belajar apa? Saya senang animasi Pak. Tapi waktu itu Pak Haji nggak membatasi harus software ini. Jadi waktu itu saya dispesialkan ya udah. Kamu buat tugasnya pakai software yang kamu bisa aja. Waktu itu kan Adobe After Effects sama sama Blender gitu kan. Pak pakai Blender gimana? Ini kan perkembangannya udah lebih maju gitu. Akhirnya Pak Haji pun ya pakai aja Blender silakan. Gitu. Akhirnya ya saya sendiri itu masih udah pakai Blender gitu ya, di mana yang lainnya pakai Adobe Flash, mungkin tugas-tugasnya 12 prinsip animasi, waktu itu saya pakai Blender gitu, karena kan saya ingin mendalami dunia 3D itu. Akhirnya Pak Haji itu sangat bagus banget membimbingnya, jadi nggak memaksa kita harus pakai software ini, kamu harus pakai belajar ini, jadi apa yang kamu lagi pelajari itu kamu terapin aja di tugas ini gitu. Jadi ya saya kebantu Pak Haji, saya diarahin Pak Haji, dimotivasi sama Pak Haji juga waktu itu untuk fokus aja di animasi dulu gitu kan. Mata pelajaran lain yang itu yang jelas ikutin aja dulu gitu. Kayak mata pelajaran lain ya ikutin aja. Kalau mau fokus animasi ya fokus di sini. Jadi Pak Haji waktu itu sampai minjemin Pustikom ke saya. Saya nggak punya komputer, ya Pak Haji minjemin komputer di Pustikom, mungkin ya komputer server pun dipinjemin ke saya buat render animasi, buat bikin animasi gitu kan. Saking butuhnya saya waktu itu komputer. Jadi saking baiknya, saking disupportnya, Pak Haji dan Pak Vicky itu ngebantu saya untuk mata pelajaran animasi komputer. Ya kurang lebih begitulah. Saya diarahkan oleh Pak Haji dan Pak Vicky saat itu, lebih diarahkan oleh mereka. Berarti lumayan enak juga ya Bang, kan karena Abang hobinya itu game dan kebetulan ada juga animasi komputer, jadi bisa lebih didalami lagi gitu ya Bang, Iya, benar. ilmu-ilmunya. Oh, oke. Nah mungkin bisa tadi terkait dosen-dosen nih Bang, mungkin kan teman-teman di sini kadang-kadang juga kepo nih, aduh dosen-dosen di multimedia itu kayak gimana gitu kan ya Bang. Mungkin dari Bang Andi bisa lebih dijelasin lagi nih dosen-dosennya, cara ngajarnya gimana dan tugas-tugasnya gitu, gimana Bang? Lebih Oke, diperjelas lagi mungkin. dosen-dosen multimedia mungkin ada sedikit pergeseran ya. Mungkin yang dulu cuma ada Pak Pras dan Pak Haji, mungkin Pak Haji juga bukan resmi multimedia di RPL. Ya jelas yang dosen resmi multimedia cuma satu Pak Pras dulu. Kalau Pak Pras mungkin ya kalian tahu sendiri lah, Pak Pras itu mungkin background-nya itu bukan dari IT, dia itu background-nya kalau nggak salah engineering apa gitu, engineering elektro atau apa tuh di UGM. Jadi mungkin pada saat dia masuk di kelas saya waktu itu dia lebih membawa buku. Dia kalau Pak Pras itu nggak bisa langsung menerangkan, tapi dia harus mengecek buku terlebih dahulu. Selalu dia megang sebuah buku. Jadi kalau Pak Pras itu tipikal dia masih belajar. Jadi kalau yang saya lihat tuh
Pak Pras itu masih belajar gimana cara mengajar multimedia karena nggak ada dosen saat itu. Iya, iya, iya. Kondisi Pak Pras saat itu pun dia kaprok. Pak Pras jadi kaprok, dia ngajar multimedia, dan dia juga sambil belajar. Jadi saat itu Pak Pras mengajar sekaligus belajar. Jadi ya kita paham lah. Jadi kita nggak bisa banyak tanya. Ketika banyak tanya, pasti otomatis kita akan disuruh mencari tahu sendiri. Jadi hanya satu Pak Pras. Untuk Pak Haji waktu itu sudah mulai bilang dia akan fokus ke RPL. Tapi dia masih mau membimbing saya. Jadi waktu itu dia mau bimbing. Karena saya sama Pak Haji dan Pak Vicky itu cukup dekat, walaupun saya pernah ada masalah sama Pak Vicky juga, tapi ya saya minta maaf juga. Mungkin kalian untuk sama Pak Vicky ya tahulah karakternya dia seperti apa. Saya pun pernah kena masalah, cuma akhirnya saya minta maaf. Bahkan Pak Vicky kan dosen TKJ, cuma dia sering bantu saya di bidang multimedia, terutama peminjaman alat komputer. Saya itu dapat loh sama Pak Vicky, gara-gara saya ada bermasalah sama dia. Waduh, terus itu ngulang Bang berarti pasti Ngulang, ya? mau nggak mau saya Ngulangnya ngulang. tapi dapat Pak Fikir lagi Bang? Harus Pak Vicky, dengan cara minta maaf terlebih dahulu, baru kita ngulang lagi. Oh, Jadi oke, ya oke. Pak Vicky itu sama Pak Haji cenderung lebih banyak membantu saya di bidang multimedia. Lebih ke supportnya sih. Kalau Pak Haji, Pak Vicky mungkin ilmunya untuk multimedia sedikit kurang, tapi supportnya dia luar biasa sekali. Bahkan ya kalau curhat Pak Haji itu bisa sampai 4 jam gitu, saya dengerin gitu kan. Ketika ngobrol sama Pak Haji, masuk ke ruangan Pak Haji, mungkin ruangannya dulu di Pustikom ya. Kalau sekarang mungkin udah pindah dengar-dengar gitu kan. Ya Pak Haji kalau cerita itu bisa sampai 4 jam minimal kali itu. Ya, kita cerita, sharing-sharing dan sebagainya, sampai sekarang pun saya masih menghubungi Pak Haji dan Pak Vicky gitu. Jadi ya cenderung Pak Haji, Pak Vicky yang lebih saya ajak diskusi, yang enak diajak komunikasi. Kalau Pak Oke, Pras mungkin saat itu masih sedikit bingung ya dengan multimedia, ya agak susah mungkin untuk ajak saya komunikasi. Karena lebih seperti itu. berarti benar-benar cuma 2 dosen ya Bang ya? Iya, Waktu ini itu. dosen. Oh, oke. Untuk tugas-tugasnya nih Bang, bisa diperjelas lagi. Tadi bikin videonya mungkin bisa dijelasin lagi kayak dari ngapain dulu, ngapain gitu Bang. Oke. Bikin filmnya itu kita cukup ekstrim sih. Kita pernah bikin film sehari jadi sehari tek, bikin film 15 menit jadi. Jadi kita satu kelompok, ya itu tugas apa-apa seperti itu. Jadi dia ngasih tugas hari Jumat, hari Senin biasanya harus dikumpulkan seperti itu kan. Nah itu gimana cara kita bikin video gitu kan, satu kelompok. Itu saya pernah, kita mulai shoot itu jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Itu full shoot itu. Habis itu jam 7 pagi langsung kuliah itu kan. Tugasan juga ekstrim juga, karena kan Pak Prasit tipikal tiba-tiba tiap minggu ngasih tugas video, karena ya sukanya video gitu kan Pak Pras ya. Kebetulan waktu itu kan ada teman yang bersedia nyediain rumahnya buat syuting ya. Syutingnya itu pun ya waktu itu kita bikin film horor, temanya horor. Ya mulai dari syutingnya harus malam hari kan, waktu deadline mungkin 2 hari, cuma kita ada kesibukan, kita ambil sehari aja. Nah, dimana kita sehari itu harus kelar. Jadi ya pertama pasti ya kita siapin yang nyari alatnya dulu. Nyari alatnya dulu seru banget. Nyari alatnya semua fakultas saya pinjemin. Semua fakultas. Jadi ekonomi, FIP, semua teman saya hubungi siapa yang punya kamera gitu kan. Kakak kelas sudah saya hubungi yang pinjemin 2-3 orang. Akhirnya nggak semuanya punya kamera, saya hubungi lagi hampir semua fakultas. Bahkan fakultas ekonomi itu kan punya itu ya, punya apa kayak orang yang megang-megang laboran ya, yang megang laboratorium itu pun saya hubungi, pinjam tempat buat syuting, pinjam tempat buat adegan ini. Emang kita itu satu UNJ itu saya pinjam buat adegan syuting itu sering banget. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak minjem itu, kadang-kadang ya ada yang sinis gitu kan. Makanya kalau kita mau syuting di kampus itu, walaupun kita UNJ juga harus tetap izin ke beberapa yang petugas di sana. Kalau nggak kita urus ya kadang-kadang di sini juga gitu kan. Makanya sebelum syuting itu persiapan itu luar biasa banget. Pertama kamera tentunya, kedua ya izin kalau mau syuting di kampus, izin sana izin sini ya. Ketiga itu tentunya ngumpulin temannya susah banget. Gimana teman itu kan beraneka ragam ya, ada yang mungkin mau cuma numpang kredit teater doang di belakang gitu kan. Ada yang mau cuma katanya mau editing tapi editingnya cuma sebatas nyambung-nyambungin doang gitu kan. Ya ibaratnya orang itu beragam lah. Jadi ibaratnya yang seru banget gitu kan ya. Kalau dibilang mau balik ke kuliah lagi mau gitu dengan teman yang sama, pengen banget. Walaupun kita sering berdebat, sering marah-marah ya tetap seru aja lah. Oke, mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Berarti tugasnya effort juga ya Bang ya itu. Nah, Banyak juga kan hampir selalu ya Bang itu tugas video kan. hampir selalu, makanya minjem alat itu bisa sampai 2 bulan. Bahkan saya tuh pernah minjem alat itu sama murid waktu PPL gitu kan. Saya PKM ya, program praktek ngajar, saya minjem alat
kamera sama siswa gitu kan, malu-maluin gitu. Ini kakak kelas gimana nih, kakak UNJ itu nggak punya ini, kampusnya apa gitu. Sampai lebih Iya, dari benar. 2 orang saya minjem kamera saat itu ya. Oke, Yang Bang. Kalau seru juga ya Bang Andi. Soalnya seru-seru. kalau di saya nggak ada sih kalau buat syuting-syuting gitu, mungkin karena pandemi juga kali ya. Jadi ya yang bisa dibuat di rumah aja kali ya gitu. Nah, Ya. untuk kalau Bang Dika gimana Bang? Dari dosennya dulu kali ya? Oke, Dari kalau narasumber. dari dosen mungkin waktu itu kan saya papras sama Bu Vina ya. Cuman kalau saya bahas Bu Vina sekarang nggak match lah ya dengan keadaan sekarang. Mungkin kalau tadi ada Pak Ferdi, saya sempat ngerasain juga diajar Pak Ferdi. Pak Ferdi itu asik sebenarnya. Cuman yang namanya dosen ya jangan sampai nyari masalah lah. Terus kalau sama Pak Ferdi itu komunikasinya dijaga gitu. Soalnya kan saya sering lihat tuh kalau Pak Ferdi di Instastory-nya ada mahasiswa yang ngechat, cuman Iya, benar-benar. seakan-akan mahasiswanya yang ngatur gitu kan. Nah, jangan kayak gitu sama Pak Ferdi. Dan Pak Ferdi itu cara ngajarnya dia up to date sih. Nggak tahu sih kalau sekarang masih up to date apa enggak. Maksudnya kayak dengan cara belajarnya tuh nggak yang kayak biasa yang ngajar terus muridnya mahasiswa harus dengerin. Enggak, kalau Pak Ferdi itu kayak ngasih tugas bagi kelompok, kalian kelompok A, B, C, D, E dan lain-lain, A bahas ini, B bahas apa. Nanti jadi kayak sesama teman yang ngajar gitu aja, kayak kurtilas lah ya gitu. Nah, kalau Pak Ferdi itu up to date gitu. Kalau Pak Aji kalau sekarang masih Pak Aji, sebenarnya Pak Aji asik gitu kan. Yang tadi dibilang sama Bang Andi, Pak Aji itu kalau cerita malah asik gitu, kayak banyak yang bisa kita serap dari Pak Aji gitu kan. Kebaikan-kebaikan atau hal-hal positifnya dari Pak Aji itu kayak ya banyak gitu. Cuman tinggal gimana caranya kita yang nyerap yang baik-baiknya gitu kan. Jangan sampai kayak Pak Aji suka cerita malah dimanfaatkan ceritanya buat nggak belajar gitu kan. Jadi kayak cuma ngabisin waktu gitu kan ya. Mungkin di situ yang harus kita ambil sisi positifnya gitu kan ya. Kalau dosen yang lain mungkin di RPL yang saya sebenarnya itu banyak interaksinya, karena kalau di saat Pak Pras waktu itu mungkin Pak Pras juga sibuk di WR ya kalau nggak salah, waktu itu Pak Pras masih jabat di WR. Bu Vina waktu itu ada juga tugas di luar, jadi nggak terlalu banyak interaksi gitu kan dengan dosen-dosen yang ada di MM, malah banyak kan di RPL kayak Pak Bambang gitu kan, dan Pak Diat gitu. Nah, Pak Bambang tuh paling mantap. Kalian udah pernah ajar Pak Bambang belum nih? Belum ya, itu. Nah, mungkin itu sih kalau misalkan untuk dosen-dosennya. Intinya kalau sama dosen itu jaga komunikasi, jaga etikanya lah gitu. Sebagai mahasiswa dan dosen, kita punya hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Jangan sampai dengan adanya kemudahan berkomunikasi sekarang itu kan lewat WhatsApp gitu kan. Saya enak jidat misalkan ngechat dosen jam 8 malam gitu kan, jam 8:30 atau nentuin mata kuliah kita yang nentuin, bukan nanya. Itu sih. Intinya komunikasi sama etikanya dijaga kalau dengan dosen gitu. Terus kalau tadi tugas ya. Tugas-tugasnya Bang. Tuh, sama tugas itu kalau di Sismul kalian berarti belum pernah dapat tugas untuk bikin film di sistem multimedia. Kalau di tahun saya yang 2019 belum, waktu itu soalnya saya Sismul itu sama Pak Fuad, dosen baru sih Bang. Oh, Nah iya itu iya. waktu itu cuman suruh ngerangkum video aja. Nah tapi kalau nggak salah di angkatan yang 2020 ini suruh bikin film ya? Bener nggak sih? Nah, Berarti. gimana teman-teman? Oh ya benar tuh ada Soalnya yang saya jempol. sempat lihat juga di postingan teman-teman gitu bikin film sih. Ah, Karena sama ya. Pak Aji ya? Sama Pak Aji bukan? Oh iya benar. Kalau sama Pak Haji ya bener bikin film, biasanya gitu. Itu yang paling seru sih bikin film itu. Dulu parkiran spiral, mungkin namanya sampai sekarang parkiran spiral ya. Dulu kan belum serapih sekarang gitu kan, belum bersih lah gitu. Dulu lantai 5 sama 6-nya itu bener-bener abandon place gitu, yang bener-bener banyak piloks dan macem-macem gitu kan, kayak tempat-tempat berandal lah gitu kan. Nah, itu tempat paling seru tuh kalau bikin film. Entah kayak bikin penculikan, berantem-berantem, itu di lantai 5 sama 6 parkiran spiral. Tuh seru di situ. Cuman mungkin sekarang udah rapih, jadi ya nggak ada ikoniknya lah di parkiran spiral tuh sekarang. Gitu. Terus yang asik juga di mata kuliah broadcasting, jadi kita disuruh bikin program film bebas, masing-masing kelompok kita bikin, ada yang mungkin Islami gitu kan, ada yang macam-macam. Nah, kalau saya sama teman saya itu kayak social experience gitu. Kebetulan waktu itu saya lagi PKM ya, yang ngajar, kuliah mengajar, hari Rabu pakai baju pramuka. Nah, itu tuh asik. Jadi ada kamera
yang tersembunyi gitu kan, teman saya yang ngerekam, saya pura-pura jadi penanya, jadi Nah, guru dari luar kalau ada seminar di UNJ itu gedung ini tuh ada di mana gitu kan. Itu seru nanyain. Ada orang lewat, "Mas, Mbak, maaf ya gedung ini ada di mana?" gitu kan. Ada yang jawab salah lah, ada yang nggak tahu sama sekali gitu kan. Nah, itu seru-serunya sih kalau di multimedia ya. Ya semoga di tahun ini ya nggak tahu ya pandemi udah mulai turun atau ada varian baru lagi yang masuk. Semoga iya, tetap seru sih gitu sih iya, multimedia iya. tuh serunya di situ gitu. Oke Bang. Tadi itu yang apa namanya bikin social eksperimen mungkin yang kayak zaman sekarang itu banyak di TikTok tuh Bang yang Betul, nanya-nanya. semacam itu. Iya ya. Asik tuh gitu tuh. Oh iya iya iya. Kalau di tahun saya sih yang saya inget tuh ada ini Bang animasi di animasi komputer tuh saya disuruh bikin animasi tapi gambar. Abang ada kayak gitu nggak waktu animasi komputer? Jadi Animasi tugasnya tuh tapi disuruh gambar. ya bikin animasinya gambar gitu. Jadi bukan digital, Oh, I see. disuruh Iya iya gambar. itu. Tadi yang saya bilang tugas gambar. Mau bisa gambar, nggak bisa Oh, gambar, bikin gambar gitu kan. oh berarti Itu Bang animasi. Dika juga ada ya? Ada Iya, ngerasain. di animasi komputer ya, Bang? Betul, Kalau gitu. Bang Adi ada nggak tuh, Bang, di animasi komputer suruh gambar gitu, Bang? Nggak Dibikin ada. satu-satu. Oh, nggak Langsung ada. ke Adobe Flash dulu ya, Adobe Flash nanti. Oh, oke oke, Bang. Berarti beda-beda ya tiap angkatan juga tugas-tugasnya variasi lah gitu. Mungkin Iya. nanti di teman-teman 2020 2021 juga pasti ada cerita sendiri. Nah, untuk ini Bang, selanjutnya informasi tentang aplikasi yang digunakan. Tadi kan udah beberapa disebutin ya, ada Adobe Flash, tapi mungkin bisa disebutin lagi dari Bang Dika dulu. Ada apa aja yang pernah dipakai selama multimedia? Oke, Aplikasi atau software? selama di multimedia ya biasanya itu untuk animasi di saya itu temen ada yang pakai Blender ya. Terus ada Adobe Flash sempat dipakai waktu itu. Tapi umumnya sih pakainya Adobe Family lah ya, After Effects, Photoshop, Premiere dan lain-lain. Biasanya pakai itu gitu. Cuman kalau bukan paten kan kayak hanya itu aja kayaknya enggak sih. Sekarang banyak ya. Ada DaVinci, terus mungkin di HP juga banyak ada CapCut, KineMaster dan lain-lain. Mungkin sekarang lebih banyak jenisnya sih untuk software gitu. Jadi ya enggak tergantung dosen sih. Mengharuskan satu aplikasi atau bebas gitu. Oke oke. Oke Bang Dika. Kalau dari Bang Andi, tahunnya Bang Andi gimana Bang? Oke, kurang lebih sama kayak Bang Dika ya, software itu rata-rata pasti Adobe Family ya. Adobe Family, terus ya, tapi waktu itu Pak Haji membebaskan apapun software silakan. Akhirnya banyak yang pakai kemarin tuh yang dari Sony Vegas, yang dari Corel Visual Studio untuk edit video. Karena kan tugas kita tuh lebih kebanyakan edit video, jadi ya software editing video kemarin banyak banget, beragam banget. Ada yang Adobe, tentunya paling banyak tuh Adobe Premiere, Corel Visual Studio, Sony Vegas, dan sebagainya. Jadi saking banyak software, saya nggak hafal juga tuh editing video apa aja itu. Oh iya Bang, jadi banyak juga ya software yang digunakan ya? Iya, banyak sekali. Nah mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyain mahasiswa yang mau ngambil peminatan multimedia juga sih. Apakah laptopnya harus bagus gitu Bang? Mungkin dari Bang Andi dulu pendapatnya Bang. Kalau laptop itu nggak harus bagus. Jadi yang penting saya pribadi itu laptop itu dulu mungkin kalau kalian tahu Intel Atom ya. Jadi tapi yang versi AMD-nya AMD RAM 2 GB itu pun saya memaksanya buat animasi 3D itu masih sanggup. Asalkan kita sabar aja. Jadi bahkan waktu saya di kantor pun udah kerja pun ternyata RAM 128 GB dengan 50 core itu pun masih kurang ternyata. Jadi kalau kita bilang speknya harus tinggi sebenarnya seberapa pun speknya pasti kurang aja gitu kalau bagi saya. Makanya kemarin ketika itu ya cara kunci satunya walaupun ngemot yang penting kita sabar gitu kan. Jangan sampai kita alasannya wah ini laptopnya lemot-lemot banget gitu kan. Jadi ya walaupun speknya pas-pasan yang penting untuk buat belajar pasti bisa aja gitu. Tapi untuk standarnya mungkin sebenarnya sekarang ada basic standarnya misalnya RAM 8 GB, habis itu kayak prosesornya i5 generasi baru kan, generasi 10 ke atas gitu kan. Mungkin itu tuh standarnya. Sedangkan waktu saya dulu masih kuliah pun sangat jauh di bawah standar. Mungkin standar itu mungkin harusnya RAM 4 GB, saya masih pakai 2 GB gitu kan. Dan itu pun saya bisa mensiasatinya dengan cara yang penting sabar gitu menggunakannya gitu. Dan mungkin beberapa teman di sini pasti kendalanya laptop ya. Sama dengan saya mengajar siswa saya, ketika dia nanya untuk animasi atau multimedia apakah membutuhkan spek yang sangat tinggi, saya bilang tergantung budget Bapak Ibu aja, nggak harus tinggi gitu kan. Apapun speknya nanti software itu bisa menyesuaikan. Saya tuh nggak pernah mengajar menggunakan satu software, pasti software yang sesuai dengan laptop masing-masing gitu. Waktu itu saya diajarin Pak Haji. Jadi softwarenya ikutin laptop kamu aja apa yang kamu bisa gitu kan. Jadi kita bisa belajar
menggunakan berbagai software, itu pun yang penting outputnya begitu ya. Jadi untuk sistem pembelajaran. Tapi kalau udah kelas profesional, mau nggak mau kita akan minjam, mungkin kita bisa minjam alat yang ada di UNJ gitu. Bahkan waktu itu saya sampai minjam server ya Pustikom, bukan komputer Pustikom, tapi server tempat nyimpan data kalian itu saya pinjam gitu ya. Itu yang saya simpan. Jadi ibaratnya pasti dosen akan mendukung gitu. Ya, jadi bagi saya kembali lagi ke budget kalian, nggak usah minta maksa-maksa nanti ketika itu harus laptop ROG lah atau Predator, Alienware dan sebagainya, nggak harus. Yang penting sesuaikan dengan budget kalian aja, cukup ya. Kalau basic sekarang itu ya i3 Gen baru Gen 10 udah lumayan, apalagi ya RAM-nya itu 4 GB aja udah enak lah, 4 GB 8 GB itu udah enak. Rata-rata udah 4 GB lah RAM sekarang, udah cukup memadai. Oke. Kalau dari Bang Dika gimana, Bang? Ya kurang lebih sama. Sebenarnya menyesuaikan budget gitu kan. Tapi kalau emang multimedia biasanya terkenal dengan hal itu gitu kan. Butuh spek yang lebih tinggi. Cuman ya tadi lagi balik ke budget. Tapi biasanya ketika udah masuk ke multimedia nih, di angkatan kalian pasti ada aja yang 1, 2, 3 orang tahu-tahu upgrade laptop. Tapi tiba-tiba beli kamera. Biasanya sih gitu. Dulu juga yang punya kamera di angkatan saya cuman ya paling 1-2 orang, tiba-tiba pas multimedia 2 orang beli kamera, ada yang beli laptop ROG gitu kan. Ya biasanya itu sih balik lagi menyesuaikan budget gitu kan. Tapi ya kalau untuk di Labcom sekarang nggak tahu ya Labcom itu upgrade atau enggak. Ya seharusnya sih masih bisa dipakai. Tadi ya balik lagi ke Bang Andi juga menyesuaikan software. Tapi kalau ketika kita masih pakai software yang terpaut lama gitu ya, dengan menyesuaikan zaman yang sekarang mungkin agak sedikit berat, sabar kata Bang Andi gitu kan. Apalagi kalau udah ngerender, ada satu miss sedikit aja, gitu kan rasanya kan. Gregetannya di situ kalau misalkan akhirnya spek kita ngepas gitu kan ya. Dulu juga punya laptop pas-pasan sih. Kalau kata YouTuber mah minimal SSD sekarang gitu sih, biar prosesnya lebih kencang, jangan hard disk yang read or write-nya itu masih di bawah 1 GB. Gitu sih yang penting mah. Oke. Tapi yang penting juga keinginan dalam diri ya Bang. Kalau misalnya memang kita mau belajar juga kan pasti ada usahanya, mungkin Betul. bisa pinjam teman atau mungkin nabung gitu ya dari Betul. lama. Waktu itu Pak Ferdi juga nyaranin sih mungkin buat teman-teman multimedia yang emang dari awal nih udah pengen ngambil multimedia juga bisa direncanakan gitu. Kalau emang belum punya budget nih ya udah mulai dicicil aja nabung. Jadi supaya nanti kalau emang pengen upgrade laptop juga udah ada budgetnya gitu lah, udah ada uangnya gitu buat beli. Gitu. Oke Bang. Selanjutnya mungkin kita sharing-sharing terkait suka duka selama di multimedia ya Bang ya. Dari Bang Dika dulu boleh Bang? Ini kalau suka duka sempat curhat juga waktu itu ke Bang Andi nih. Mungkin Bang Andi waktu itu ingat sempat disamperin ke rumahnya gitu kan. Jadi dulu yang namanya anak-anak multimedia yang tahun 2015 gitu kan, kayak ngerasa dosen di MM itu jarang masuk. Biasanya cuma ngasih tugas, nitip tugas gitu kan. Ya akhirnya anak-anak ngerasa kayak, ini kita bayar UKT, kok belajarnya sendiri gitu kan. Walaupun sebenarnya tadi Bang Andi bilang ya kita emang baiknya tuh nge-explore sendiri gitu kan. Cuman yang diinginkan oleh teman-teman waktu itu kayak, gimana ya, ayolah seenggaknya masuk sekali, ngasih materi gitu kan. Terus ngajarin gitu. Kita tuh nggak ada basic SMK multimedia sama sekali loh, kayak bahkan SMK aja nggak sama sekali, karena kebanyakan waktu itu teman-teman SMK larinya RP sama TKJ. Jadi yang multimedia ini kebanyakan SMA gitu kan. Kita tuh belum pernah nyicip sama sekali, kita belum tahu sama sekali. Waktu itu sempat curhat juga sama Bang Andi, Bang, ini gimana ya Bang, ya teman-teman ngerasa kayak nggak pernah diajarin gitu kan. Waktu akhirnya Bang Andi bilang ya udah emang kita tuh lebih banyak belajar sendiri gitu kan untuk multimedia. Di angkatan saya waktu itu ya, di angkatan saya mungkin emang awal-awal juga belum kelihatan kayak mau kemana multimedianya. Ya semoga dengan adanya dosen yang baru yang masih muda gitu kan, Pak Ferdi terutama, harusnya sih multimedia yang sekarang lebih baik sih harusnya gitu, dari segi pengajaran. Itu dari dukanya gitu kan. Kalau dari sukanya itu seru gitu kan, tugas-tugasnya itu nggak selalu skrip. Maksudnya skrip itu skrip yang kayak di C++ gitu kan, atau di Java. Ya skripnya mungkin skrip film yang anggapannya di situ tuh tugas bikin film adalah sesuatu yang seru karena kita biasanya bisa ngelihat aib teman kita.
gitu, di saat syuting gitu kan, di saat editing, di situ kayak iya salah gitu kan, iya kaku gitu kan, di situ yang seru anggapannya kalau di tugas di syuting gitu ya. Terus apa ya, mungkin lebih asiknya itu kalau di multimedia bukan diajarin sih, ini lebih cara saya belajar adalah dengan cara ATM. Mungkin teman-teman pernah dengar amati, tiru, modifikasi. Tapi bukan maksudnya ngecaplok ya, cuman belajar gitu. Kayak di situ sukanya ya seru multimedianya di situ. Gitu. Biasanya teman-teman di multimedia juga kalau yang teman-teman biasa gaming, banyak teman-teman gaming juga di multimedia. Biasanya sih gitu. Karena kan kalau TKJ RPL tuh yang anak-anaknya kadang yang serius gitu kan ya. Ya nggak tahu sih untuk tugas RPL sama TKJ apakah sepadat MM juga atau enggak, tapi setahu saya MM di angkatan saya itu udah nggak sepadat Bang Andi untuk tugasnya, karena nggak harus setiap minggu bikin film, setiap minggu bikin film, enggak sih, udah mulai sedikit menemukan jati dirinya kemana. Itu sih untuk suka dukanya gitu. Berarti juga melatih kreativitas juga ya Bang ya, kalau Betul, itu bikin dia. sesuatu, bikin desain, bikin film gitu ya Bang. Betul. Oke. Kalau dari Bang Andi gimana nih suka dukanya Bang? Oke, dari dukanya dulu ya, mungkin yang tadi udah diceritain sedikit ya. Jadi ya terkendala alat, jadi kita harus minjem kemana-mana. Ya harus nggak tahu malu lah minjem kemana-mana, baik lintas jurusan, lintas fakultas, lintas angkatan, sampai ke luar sekolah juga, ke sekolah-sekolah juga sampai minjem alat gitu. Karena kan saat itu kan UNJ PTIK baru angkatan ketiga saya, dan peralatan yang paling bagus tuh peralatan ada di Labcom, komputernya andalan kita di Labcom Lantai 2 ya. Hanya itu, belum ada kamera, belum ada apa-apa, hanya Labcom dan peralatan mouse-mouse-nya ya. Jadi minjem alat itu susah banget. Jadi ya kita cari alat susah buat syuting-syuting sebagainya. Bahkan kita itu untuk mencari referensi ke kakak kelas, untuk kakak kelas tuh kemarin juga untuk alat-alat itu juga gak susah juga gitu ternyata, karena kan mereka juga curhatnya sama juga, komputer itu PTIK itu ya alat-alatnya masih kurang sekali gitu kan. Terus untuk ya sukanya lebih banyak sih kalau saya tuh, karena saya orang rantau ya, jadi ketemu banyak orang gitu kan. Saya jujur dulu ketika ada tugas banyak ini jadi sering nginep bareng gitu, seru banget kan gitu. Jadi ketemu orang dari sini, ketemu orang dari sini, kumpul bareng ngerjain tugas sama-sama, itu bagi saya itu ya kayak ada sharing informasi antar daerah gitu. Kalau kebetulan PTK 2012 itu terkenalnya itu kebanyakan orangnya dari luar daerah, banyak banget. Bahkan mungkin ya hampir 50% itu dari luar Jakarta dan luar Pulau Jawa lagi kan. Ada dari Kepulauan Riau, dulu tuh masih ada namanya Kemitraan Riau ya, kalau kalian tahu. Sekarang masih ada nggak Kemitraan Riau? Jadi orang-orang Riau tuh masuk ke PTIK berbondong-bondong, itu ada di Kemitraan Riau. Jadi mereka itu masuk dari Pulau Natuna, Pulau Anambas, dari berbagai pulau, ada dari Maluku, dari Bali dan sebagainya, itu emang ke Jakarta itu kan, dimana kita ketika buat tugas itu sampai nginep-nginep jadi ada kumpul bareng, dan itu sangat bahagia banget. Jadi ya momen bersama kumpul bareng itu bagi saya luar biasa banget ya, nggak bisa tergantikan. Ya kalian tahu sekarang kan udah berpisah, saya pun ketemu teman susah sekali sekarang. Mau Zoom, mau chat aja kadang dibalas, kadang enggak gitu kan. Ya momen-momen seperti itu udah jarang ditemui, sekarang udah masing-masing ya. Saya juga udah punya keluarga, mereka udah punya keluarga. Ada juga yang balik ke kampung halaman, ke Riau, dan mungkin ada yang hilang juga itu. Kalau PTK 2012 itu banyak yang hilang juga. Itu sedih juga, padahal saya udah woro-woro ya, coba segera itu dikerjakan skripsinya gitu kan ya. Makanya kalian tuh ketika masuk bareng ya usahakan lulus ya harus bareng gitu kan. Kasihan gitu kadang-kadang kalau orang dari luar daerah itu kan kadang-kadang ya pemikirannya kuliah itu hanya sebatas disuruh sama pemerintah aja gitu. Karena saya bingung, sempat ada punya teman kayak gitu juga ya, datang ke sini, apalagi angkatan 2013 ada Papua 5 orang, 2013 itu masih ada sistem apa ya, kemitraan antar pulau apa saya lupa namanya itu. Jadi ya saya jadi suka aja gitu ketemu orang, ketemu teman-teman yang sekian beragamnya gitu dalam satu kos-kosan. Kadang kita tidur bareng di UNJ gitu kan. Ya tentunya tempat tongkrong kita Pustikom dulu. Mungkin Pustikom sekarang udah beda base camp ya. Sekarang udah beralih itu pejabatnya sudah beda lagi, dengar-dengar gitu kan. Mana Pustikom udah nggak bisa jadi tempat nongkrong bersama lagi gitu kan. Padahal Pustikom itu banyak kenangannya gitu ya. Masa-masa suka saya kumpul-kumpul bareng teman di sana. Kalau itu seperti itu loh.
Oke Bang, jadi kalau dari Bang Andi sendiri mungkin karena banyak project jadi lebih Bisa ini ya Bang, kebersamaannya gitu ya Bang Iya, ya. benar. Kebersamaan. Oke Bang. Nah mungkin kita lanjut dulu ke topik selanjutnya. Untuk PKL itu apakah harus yang sebidang dengan multimedia juga atau enggak? Mungkin dari Bang Andi dulu. Untuk PKL ya, Mm-mm. PKL itu nggak harus sebidang sih, apalagi sekarang itu agak susah sih nyarinya kalau menurut saya itu. Kenapa? Karena kemarin, kalau sekarang kurang tahu, kalau yang tahun lalu itu kan masa pandemi ya. Mungkin kalian tuh nyari PKL itu agak susah, di mana orang tuh belum nerima dulu karena takut ada peraturan dilarang untuk berkerumun dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang itu ya PKL itu saran saya ya kalau bisa sih harus bidang. Supaya nanti ketika kalian ingin mencari pekerjaan di bidang yang kalian itu multimedia, misalnya kalian sudah punya pengalaman magang di bidang kalian gitu. Misalnya kalian mau fokus di bidang multimedia desain grafis, cari magangnya desain grafis juga. Jadi kadang-kadang itu kalau kita nyari kerja itu suka ngeselin gitu, minimal pengalaman setahun 2 tahun, padahal kita belum Iya. punya pengalaman gitu, masih Padahal fresh mau nyari graduate gitu. kerja ya Bang ya. Saya sempat saya itu melamar pekerjaan di mana itu syarat itu pengalaman minimal setahun. Waktu itu saya nanya, Pak Haji, ini lowongan kerja kenapa syaratnya itu rata-rata setahun ke atas semua gitu. Terus Pak Haji bilang, pengalaman kerja setahun itu bisa kamu ganti sebagai pertama magang, kedua kamu bisa buat portofolio sebagus mungkin. Itu bisa jadi ya itu pengalaman kerja kamu. Makanya kalau bisa magang itu atau PKL, cari yang sesuai dengan bidang kamu. Oke Bang. Jadi kalau bisa yang sebidang ya Bang, biar lebih Iya mudah juga benar, nanti kalau biar emang pengen serius udah ada pengalamannya gitu ya Bang. pengalamannya sudah masuk lah 3 bulan, lumayan kan. Kalau bisa sih magangnya kita itu, PKL kita tuh masih itu nggak sih? Masih sama kebentur sama mata kuliah nggak sih? Kalau sekarang sih sebenarnya yang saya tahu ada aturan tuh kalau bisa ngambil tuh di pas lagi nggak kuliah sih Bang. Tapi Oke. ada juga beberapa yang ngambil pas lagi kuliah. Nah Jadi itu, balik lagi ke mahasiswanya iya. sih. Nah itu lebih bagus karena kemarin saya itu kurang maksimal karena ya 3 bulan tuh saya sambil kuliah, jadi paginya PKL, jam 12 izin kuliah gitu kan. Jadi ya kurang maksimal juga kuliahnya, bahkan ya itu untuk bagi perusahaan juga agak bingung ini kok mahasiswa UNJ PKL-nya sambil kuliah gitu. Makanya atau kemarin itu PKL angkatan saya itu masih ada kuliahnya juga, karena kan UNJ itu hanya fokus PKM intinya, karena kita dididik sebagai guru gitu kan. Oh iya. Karena kalau PKM di kita itu full ada pelepasan resmi, di Sergur, di apa ya, saya lupa, ada pelepasan, ada penjemputan dan sebagainya. Sedangkan kalau PKL mungkin kalian akan ngerasain ya sedikit tidak seheboh PKM kalau di UNJ gitu. Karena kan memang kita dididik akan menjadi guru pada umumnya gitu ya. Cuma rata-rata kan PTIK itu lebih senang keluar non guru gitu ya. Oke, baik, dari saya begitu. Oke, kalau dari Bang Dika gimana nih Bang saat PKL ya? Mungkin apakah lebih mending sebidang atau gimana menurut Bang Dika? Sependapat sih sama Bang Andi tadi. Kalau bisa satu arah sama peminatan kita ya, jangan sampai mencelong lah anggapan gitu ya. Karena anggapannya tadi bisa jadi itu buat portofolio. Soalnya juga saya dulu di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri gitu ya. Padahal udah nginput di CV itu peminatnya multimedia, tapi tiba-tiba ditaruhnya di tempat jaringan gitu kan. Loh, kita bilang, wah kita nggak bisa Pak untuk jaringan gitu kan. Kita tuh multimedia, ditanya multimedia biasanya ngapain? Bikin animasi, terus bikin film. Akhirnya tetap sih di Kemenlu itu kita bikin animasi terkait fitur-fitur yang ada di Kemenlu, contohnya gitu. Nah terus kalau untuk PKL sendiri, nggak tahu deh sekarang masih harus bisa berkelompok atau sudah sendiri-sendiri kalau Bisa yang berkelompok, bisa sendiri. maksimal berkelompok berapa? Maksimal 3. Oke. Jadi udah sempat banyak perubahan kebijakannya. Soalnya di angkatan 2014 itu maksimal berlima, di angkatan saya maksimal berdua, apa kalau nggak salah berdua deh gitu. Paling banyak ya bertiga. Cuma kalau sekarang udah bertiga lagi udah lumayan gitu kan. Tapi coba aja kalau untuk PKL, saya juga nggak tahu sih ya untuk jalur ke kampus Merdeka itu jalurnya kayak gimana, saya juga kurang paham. Tapi kalau dari kampus Merdeka, ketika kalian mau magang atau PKL, itu banyak benefitnya. Biasanya kalau di kampus Merdeka, itu dikasih gaji per bulan untuk PKL. Karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu, ya udah PKL kerja ikhlas kita gitu. Ya nggak dapat apapun gitu ya, cuman belajar aja di situ, kayak ngerasain gimana caranya di dunia kerja, masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu kan. Cuman ya sama aja kayak Bang Andi,
waktu itu kita masih terbentur sama jam kuliah juga. Jadi kayak, Hmm. Pak hari ini kita sampai jam sekian aja ya soal ada kuliah gitu kan. Jadi harus pulang cepat juga ke kampus. Ya, tapi kalau bisa coba usahain daftar di kampus Merdeka biar kalian itu disalurkan dari kampus Merdeka ke Hmm. tempat mana kalian seharusnya gitu. Jadi kayak ya jangan sampai kalian multimedia disuruh ngurus server, disuruh ngurus jaringan WiFi atau misalkan press conference gitu kan. Itu agak jauh sih. Gitu kalau untuk PKL. Tapi untuk PKM nanti beda topik ya. Iya, abis ini sih Bang, mungkin bisa Oke, gitu isi kalau untuk sekalian aja PKL. Bang Oh, sekalian nyambung. aja. Nah, Oke. Terus kalau untuk PKM ya emang biasanya diharuskan sejurusan juga, sepeminatan gitu ya, multimedia yang multimedia. Tapi kalau di angkatan saya satu kelompok itu berlima, yang multimedianya cuma 2, 3-nya RPL. Jadi kita bagi rata. Nah itu, kalau nggak salah kebijakan kampus atau emang pinter-pinter kalian aja tuh ngatur kelompok kalian. Jadi jangan sampai satu kelompok multimedia semua. Karena, iya, iya. nanti bakal kebagi jam pelajarannya cuman sedikit sedikit sedikit. Kalian misalkan yang satu cuma megang 3 jam pelajaran, yang satu cuman 2, ada yang 5 mungkin. Nah, tapi kalau udah pembagiannya ada yang ke RPL dan ke MM, itu di satu sekolah itu bisa rata pembagiannya. Itu untuk Hmm. PKM. Tapi intinya kalau PKM tuh harus sebidang ya Bang ya. Kalau tadi kan mungkin yang PKL bisa sebidang tapi mendingan mendingan sebidang gitu daripada nggak sebidang. Tapi kalau PKM harus ya Bang ya. Bener gak sih? Sebenarnya baiknya sebidang juga sih gitu kan. Sebidang Anggapannya terus ya. kayak kalian udah belajar multimedia, tiba-tiba kalian yang lulusan SMA disuruh ngajar TKJ. Ya jangan sampai kalian mengajarkan sesuatu yang belum kalian pahami. Iya benar. Bagaimana nanti ilmunya terus-terus ke bawah, takutnya salah kan gitu. Dan Hmm. takutnya juga ketika ditanyain sama gurunya, diajarin gimana nih sama misalkan Pak Andika gitu kan. Loh kok diajarin begini gitu kan. Takutnya salah gitu kan. Lebih baik ya kalian sepeminatan aja gitu baiknya. Oke. Kalau dari Bang Andi gimana Bang untuk PKM? Oke, saya nggak on kamera sebentar ya. Oh iya Bang. Oke, untuk PKM itu saya ada informasi sedikit penting ini sebenarnya. Sebentar. Saya coba dari komputer dulu deh. Boleh Bang. HP saya juga bermasalah juga nih. Saya lagi bingung. Bentar ya. Oke, nggak apa, nanti coba aja lah di HP dulu. Untuk PKM itu kita ada sedikit kabar yang cukup mencengangkan sebenarnya. Cukup ada sedikit perubahan ya. Di mana sekarang itu MM, TKJ, RPL itu akan diubah jurusannya. Jadi untuk tingkat SMK itu MM, TKJ, RPL itu sudah mulai akan dihilangkan perlahan-lahan. Di mana jurusan seperti itu ya itu kan saking luasnya. RPL itu masih luas, TKJ masih luas, MM itu apalagi, MM itu kan multi sekali gitu kan, multi banget. Karena untuk MM kita fokus ke MM. MM itu nanti akan dipecah jadi animasi, DKP, habis itu ada broadcast dan satu lagi ada perfilman. Jadi lebih kayak tingkat S1 universitas ya. Jadi untuk TKJ itu nanti akan diubah menjadi SIJA. Dan saya lupa, kalau TKJ kasar nih, TKJ itu karena sempat ada wacana akan dihentikan di tingkat SMK, jadi akan diubah jadi SIJA. Lalu untuk di RPL ada pengembangan game, pengembangan web, ada big data dan database. Jadi makin spesifik. Jadi, sudah mungkin di DKI itu sudah 70% sudah berubah ya. Jadi beberapa sekolah yang kalian kunjungi mungkin tiba-tiba loh kok nggak ada MM-nya gitu, kok nggak ada TKJ, mungkin karena sudah mengikuti peraturan Kementerian Kemendikbud itu. Nah, yang menjadi masalah kita kan pertama mungkin PTIK itu awalnya dibentuk untuk ngebangun guru TIK kan, tapi TIK itu dihapus tahun 2012 ke 2014 itu, jadi sempat itu bingung kakak-kakak kelas kalian yang 2013, 2011 itu yang lolos CPNS guru TIK sampai sekarang pun nggak ngajar TIK gitu kan, karena di SMP dan SMA TIK sudah nggak ada. Tapi ya itu kembali lagi ke peraturan nanti ke depannya apakah nanti akan dibuka lagi TIK atau enggak. Sama juga sekarang seperti MM, TKJ, dan RPL nanti ke depannya ketika masuk ke SMK-SMK tentunya akan menghilang semua itu. Makanya saran saya ketika PKM mulai dari sekarang kalian harus bisa fokus ke salah satu bidang tersebut. Misalnya kalau multimedia ada DKP, animasi, broadcast, dan perfilman. Jadi nggak lagi tuh kalian ketika ke SMK jurusan MM gitu kan. MM itu sudah dihilangkan perlahan oleh pemerintah. Jadi mending kalian harus dari sekarang itu mempunyai bakat di salah satu minat, mungkin konsentrasi, di bawah konsentrasi ada lagi mungkin. Per mata kuliah itu kalian harus fokus di salah satunya, misal mau ke DKP, mau ke broadcast, animasi, atau mau ke perfilman. Karena
Itu cukup penting juga karena yang angkatan 2018 atau 19 sekarang udah mulai PKM nih, nanya-nanya saya juga. Nanya saya kemarin mau PKL 1 ada PKL jurusannya animasi dan DKV. Kalau MM otomatis akan kita pecah tuh jadi DKV dan animasi. Terus mereka juga ada ke SMK yang baru SMK 14. Terus ya otomatis saya arahkan untuk MM ke DKV. Tentu untuk jenjang background pun itu berbeda. Sebenarnya kalau MM itu TIK, kalau DKV itu masuknya ke ranah seni rupa industri kreatif. Itu sedikit ada kesenjangan di kita juga nih bagi kalian yang mau daftar CPNS. Mungkin mau ngajar guru, bingung nih nanti formasinya nggak ada yang bisa masuk. Karena TIK itu nggak ada, SMK MM pun nggak ada gitu kan. Kalau ke DKV kita nggak linear, DKV itu masuknya ke seni rupa industri kreatif. Tapi ada wacana ini jurusan kita PTIK itu akan dilinearkan ke DKV animasi atau pengembangan web dan sebagainya gitu kan. Tapi untuk RPL otomatis linear ya. Tapi untuk yang MM ini yang perlu dipertimbangkan karena kalau saya pribadi pun masuk animasi di kafe nggak bisa karena nggak linear. Tapi karena saya masuknya itu sebelum ada peraturan ini ada gitu. Saya masuk ke multimedia tiba-tiba berubah jadi animasi di kafe, jadi saya bisa masuk gitu. Nah, makanya kalian perlu nanti diikuti aja perkembangan regulasinya apakah MM itu bisa masuk animasi di kafe atau sebagainya. Jadi ya itu perlu kalian inilah atensi penting lah gitu untuk kalau yang mau jadi guru gitu. Oke, demikian. Oh iya Bang, jadi mungkin lebih menjurus ya nanti Ya, untuk benar. PKM selanjutnya ya Bang ya. Lebih Ya harus sih, menjurus. kemarin saya juga kan udah nanya-nanya ke SMK, salah satu SMK di Jakarta juga, itu juga kata gurunya sih iya bakal ada perubahan nama, jadi udah bukan multimedia lagi gitu ya Bang, Iya, karena ada benar. peraturan baru. Udah mulai PKL, Isabella. Kalau PKL udah, kalau PKM PKM, nanti. PKM. PKM semester nanti Bang, semester depan. Oke, kebetulan ada juga nih mahasiswa di tempat saya itu ada juga di. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau PKM itu silakan tanya kakak kelasnya karena kan banyak banget kakak kelas tuh kalian kemanapun ada mahasiswa PTK UNJ pasti ada aja gitu. Ke SMK ini ada itu ada aja gitu pokoknya. Nggak mungkin nggak kalau menurut saya tuh ya hampir 90% di Jakarta itu dikuasai oleh PTK UNJ untuk jurusan ya MM, TKJ dan MPL. Oke, mungkin lanjut ke topik selanjutnya dulu kali ya Bang, karena juga Oke, udah mau boleh. jam 9. Terkait skripsi dari Bang Andi, topiknya gimana tuh Bang? Apakah juga multimedia atau gimana Bang? Oke, kalau saya pribadi nggak jauh dari game ya, pengembangan game juga. Waktu itu saya pengembangan game dengan tema lebih ke ngambil topik pewayangan daerah Indonesia. Jadi itu pun idenya dari Pak Vicky dan Pak Aji juga. Saya ngangkat tema pewayangan dan itu dijadikan game fighter kayak mungkin ya kayak sekelas game fighter 2D gitu, tapi saya buatnya konsepnya 3 dimensi ya. Adventure gitulah ya, adventure fighter gitu. Jadi ya karena emang suka game aja sih gitu. Jadi ya nyambung multimedia lah gitu. Nah ya, kalau dari Bang Dika, topik skripsinya apa tuh Bang? Saya melenceng untuk skripsi ya. Saya skripsinya itu ke arah UI dan UX gitu kan. Soalnya waktu itu sempat kegoda sama Pak Aji gitu. Sempat disarankan kayak udah kamu ambil ini aja skripsinya, ngambil UI UX gitu kan. Soalnya kalau kamu bisa mendalami terus kerja di UI UX minimal gajinya sekian gitu kan, kayak wah menarik gitu kan. Jadi dicoba telat 1 semester akhirnya skripsinya. Karena emang bukan passion gitu kan. Padahal di semester sekiannya itu udah kayak bertekad udah nggak mau ngoding lah gitu kan sampai ke depannya. Ternyata skripsi malah ketemu coding gitu kan. Tapi ya lumayan sih itu jadi pengalaman karena kan yang saya kerjain itu sebetulnya payungan ya. Jadi kayak ada satu kelompok itu ya kita bagi-bagi. Saya di UI-nya, teman saya di back end, ada yang di data analisisnya gitu kan ya. Kita bagi-bagi. Di situ akhirnya dapat pengalaman untuk megang Microsoft Visual Code gitu kan. Seru sih, cuman pusing gitu kan. Terus dapat pengalaman juga karena harus ke sekolah-sekolah gitu. Sekolah-sekolah nyari data ke guru-guru SMK multimedia gitu kalau dari skripsi. Oke Bang, mungkin satu pertanyaan lagi habis itu kita sesi tanya jawab kali ya Bang. Bisa dijelasin sedikit untuk prospek kerjanya gimana? Kalau Bang Dika kan tadi lebih ke industri, kalau Bang Andi pendidikan ya, jadi bisa dijelasin sedikit aja Bang. Siapa dulu nih? Untuk Bang Dika dulu. Oh boleh. Iya, dari awal saya masuk PTIK pun dijelasin kalau PTIK itu nggak hanya terfokus hanya jadi guru gitu kan, kalian bisa ke arah industrial gitu kan.
Dan industrial pun luas sebenarnya. Sekarang tuh apalagi zamannya gadget, pasti butuhlah multimedianya gitu kan. Entah itu video, entah itu motion, animasi, desain grafis, konten kreator yang anggapannya palu gada, apa lu minta gua ada gitu kan. Itu banyak gitu kan. Biasanya sih yang dicari yang one man army gitu ya. Tapi ya apa ya, kalau bisa fokus aja di satu tempat gitu kan. Misalkan editing, fokusin di editing. Kalau kata Pak Aji dan guru SMA saya bilang, ketika kamu punya keahlian, fokusin satu bidang. Jangan banyak ilmu tapi kulitnya doang gitu. Itu sih pesan dari guru-guru dan dosen-dosen gitu, kayak untuk prospek luas, sebenarnya luas. Tapi balik lagi, gimana caranya kita punya jaringan sih. Itu lebih enak banget. Tuh, kalau punya jaringan, terus punya porto, pernah ketemu atau pernah ngerjain apa, itu biasanya lebih gampang gitu. Itu kalau untuk industrial. Mungkin kalau untuk di keguruan bisa dijawab oleh Bang Andi nih, Iya, silakan Bang di bidang Andi. pendidikan. Oke, saya sedikit bahas. Jadi mungkin saya mau bantu teman-teman juga ya. Jadi masalah pendidikan. Jadi kebanyakan mungkin di antara kita tuh kenapa mau jadi guru? Mungkin karena terima di perusahaan gitu. Jadi itu sempat saya cukup kaget juga. Kenapa jadi guru ya karena nggak terima di perusahaan gitu. Jadi mau nggak mau jadi guru gitu ya. Benar, guru itu salah satu profesi yang sangat dihindari. Mungkin di sama angkatan ya dari berapapun itu ya di PTIK itu mayoritas guru itu salah satu profesi yang sangat dihindari. Mungkin karena nggak pede komunikasi depan orang atau sebagainya gitu. Makanya sempat beberapa teman saya itu kenapa jadi guru ya karena nggak dapat kerjaan di industri dan nggak dapat kerjaan di kantoran gitu. Sebenarnya itu salah banget gitu kan. Jadi guru itu sebenarnya kalau kita emang udah niat banget pengen komunikasi, pengen mengembangkan diri kita di bidang pendidikan ya seharusnya itulah tujuan jadi guru ya jadi guru sebenarnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu jadi guru seperti hal tadi. Makanya banyak sekali di angkatan saya itu ya karena nggak dapat kerja gitu jadi guru. Kalau saya pribadi itu kenapa jadi guru? Awalnya saya juga sama seperti teman-teman pada umumnya mungkin malu berbicara di depan umum, tapi karena saya ada rasa ingin, kalian tahu nggak kalau kerja di industri itu bagi saya animasi itu, saya itu orangnya itu hampir no life ya, nggak ada kehidupan gitu ya. Mungkin ya kalian di depan komputer terus dari pagi sampai malam, mungkin saya jarang pulang, hampir 3 bulan. Pernah saya dapat di titik terjenuhnya itu di 3 bulan itu saya nggak pernah pulang. Saya nggak pernah pulang, jadi di studio sama 3 bulan ngerjain film animasi, mungkin bagi saya itu kayak nggak ada kehidupan gitu. Kalau saya pribadi gitu. Jadi tiba-tiba jiwa guru saya memanggil gitu. Padahal saya awal masuk UNJ nggak pengen jadi guru. Itu yang saya bilang. Waktu PKM itu saya malas banget. Saya itu ngomong depan siswa tuh kayak bingung tuh mau ngomong apa gitu kan. Terus ketika udah kerja saya masuk industri. Nah ketika masuk industri tiba-tiba apa ya rasa pengen jadi guru tuh ada gara-gara itu kali Bu Erda kali apa gimana ya. Bu Erda tuh banyak kasih masukan di bidang pendidikan kan kalau ke saya gitu kan. Jadi ya saya pun labil juga. Jadi kalau kalian lihat CV saya yang tadi kan, saya jadi guru. Ketika jadi guru saya bingung kok guru gini. Akhirnya saya pindah lagi. Sempat saya resign lagi itu. Ketika sempat jadi guru cukup lama, saya resign karena mungkin ya faktor kenapa resign jadi guru mungkin ya pasti satu alasannya karena masalah gaji itu kurang. Gitu. Saya sempat resign itu tahun 2019. Terus saya sempat keterima di Malaysia di animasi juga gitu kan. Ketika ingin berangkat ke Malaysia atas pertimbangan banyak keluarga akhirnya ya udah kamu di Indonesia aja lagi lanjutin guru lagi gitu kan ujung-ujung balik guru lagi saya gitu makanya saya sempat labil jadi guru industri dan ujung-ujungnya saya menetap di namanya sekarang P3K gitu mungkin ASN-nya guru tapi kalau dulu kan PNS ya PNS untuk keguruan itu mungkin udah mulai dihilangkan saya nggak tahu juga regulasi ke depannya yang jelas namanya sekarang P3K nah ketika P3K ini pun saya udah mulai memantapkan untuk fokus menjadi guru dan rasanya lebih seneng gitu ketika pusing ketemu orang ngobrol itu ya enak gitu. Karena saya cukup shock ketika ngajar itu ya kayaknya lega gitu. Ada apa yang ingin saya curahkan ke orang-orang itu ya jadi ada teman ngobrolnya, jadi saya berbagi ilmu juga dan jujur saya jadi guru itu untuk ilmu lebih berkembang daripada saya fokus di industri karena ketika di industri saya hanya dituntut untuk mengerjakan tugas itu saja. Kalau industri saya itu karena dikejar deadline hampir tiap hari deadline aja udah hitung-hitungannya ya saya nggak sempat belajar yang lainnya saya hanya belajar fokus sama satu bidang saya
animator dan layout artis gitu kan. Saya hanya fokus di sana, nggak sempat belajar yang lainnya. Akhirnya ketika jadi guru, saya bisa belajar semuanya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar untuk siswa kita gitu kan. Jadi ya selain itu juga guru juga fleksibel juga. Mungkin saya juga sampai sekarang pun saya masih bisa freelancer. Jadi saya mempunyai sedikit studio kecil-kecilan juga bersama siswa. Jadi salah satu positif jadi guru, enaknya jadi guru, siswa itu akan menjadi SDM kita. Jadi saya punya studio dan tentunya studio ini kembali lagi mengembangkan game-game aset juga. Jadi saya mengambil beberapa proyek game aset, metaverse gitu kan. Jadi ya tentunya ini menyenangkan sekali gitu lah. Jadi selain jadi guru, saya tiap malam ini seperti sekarang ini saya juga sambil mengerjakan game aset. Ya, jadi walaupun jadi guru tetap kembali lagi ke 3D dan ke animasinya juga tetap jalan di malam hari. Jadi lebih fleksibel lah jadi yang gitu. Oke Bang, mungkin keren-keren banget nih dari Bang Dika sama Bang Andi. Nah mungkin teman-teman juga pengen tanya-tanya, langsung aja yang mau tanya bisa raise hand atau langsung on mic, tanya-tanya ke Bang Andi dan Bang Dika. Gimana? Dari teman-teman PTK 2020. Oke, ada pertanyaan dari Adip, mungkin saya bacain aja. Izin bertanya Bang, khususnya Bang Dika, apakah matkul di peminatan multimedia di pekerjaan industri sangat berguna, apa beda lagi Bang? Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya untuk Bang Dika ya. Mantap ya, dari Adip ya. Oke. Matkul peminatan multimedia di pekerjaan industri sangat berguna, apa beda lagi? Sebenarnya balik lagi sih, industri yang kalian tuju itu kemana? Itu kan di multimedia juga kan kuliahnya, mata kuliahnya ada yang saya tadi bilang, ada yang ke editing, ada yang ke animasi, ada juga yang ke desain gitu kan. Nah, tergantung itu kalian mau ngedalaminnya segimana gitu kan. Kalau saya bilang, saya itu tertariknya di Sismul, broadcast sama PVD ya, saya lupa kalau salah. Itu di pembuatan film. Awalnya saya desain, cuman karena project bareng temen, sebenarnya ya itu lebih banyak ilmunya tuh dari luar gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan dari mata kuliah tuh nggak ada gitu. Malah awalnya basic itu karena kan kita kuliah biasanya karena kewajiban gitu kan, secara nggak langsung kayak terpaksa lah gitu kan, kasarnya terpaksa. Tapi karena terpaksa, mencicipi itu ternyata lo kok enak gitu. Akhirnya ya udah dilanjut. Di industri gimana ya, kalau Bang Andi tadi bilang Bang Andi lebih bisa belajar banyak di saat jadi guru, malah saya kebalik gitu. Saya saat jadi guru itu malah kayak bingung nih gimana ya ke depannya mau kayak gimana. Akhirnya saat di industri, pas masuk di sekolahmu waktu itu jadi masih video editor, di situ saya belajar banyak gitu. Saya belajar banyak yang cuma editingnya awalnya cuma bisa cutting doang, di soft doang. Akhirnya karena banyak ketemu orang luar gitu kan, bahkan di sekolahmu itu ada murid PPL saya, murid PKM saya gitu kan, saya belajar dari dia gitu. Intinya kalau untuk mata kuliah ataupun ilmu-ilmu nggak harus terpaku dari satu sumber sih gitu. Intinya kalau kita mau belajar ya dari mana aja bakal datang, dan jangan ego. Kalau misalkan egonya jangan tinggi lah kalau mau belajar, mau itu dari murid kita atau misalkan dari junior ataupun itu dari siapapun, itu ambil aja selama kita bisa pelajarin ya pelajarin gitu. Jadi ya nggak harus terpaku di matkul, bahkan di YouTube aja sekarang banyak gitu kan, mau belajar apa juga ada. Jadi ya kalau dibilang matkul di peminatan multimedia di pekerjaan industri sangat berguna, mungkin secara basic iya berguna. Cuman untuk ke dalamnya nanti bisa belajar sendiri lagi gitu. Gimana Adip, apakah terjawab apa belum? Oke, sama-sama. Udah nyiapin jawaban tuh, tinggal enter. Iya benar, langsung enter. Langsung enter. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, karena waktunya juga udah jam 9:09. Satu pertanyaan lagi, mungkin dari teman-teman PTK 2020 dan 2021. Kalau dari teman-teman BMP juga boleh kalau mau bertanya. Nah, ya bisa. Atau dari MC-nya mungkin Rivaldo mau nanya gitu kan. Atau mau ngasih pantun, ngasih pertanyaannya pakai pantun gitu, Rivaldo. Gimana? Mungkin ditunggu 1 menit lagi kali ya.
Yang lain bingung mungkin atau tidur? Udah malam nih. Iya nih, soalnya off cam semua nih. Iya betul. Apa tanya-tanya aja nih. Soalnya udah lama juga kan, pengen tahu juga cerita di kampus. Ada update apa gitu. Sekarang kembalikan ya Andika ya. Kita yang nanya sekarang. Iya nih. Gimana sih keadaan kampus sekarang, jadi pengen tahu gitu. Dengar-dengar ada yang heboh tuh. Oh, udah apa tuh Bang? Wah, Belum nyampe ke saya nih kayaknya. seliweran di story kayak. Oke, mungkin kalau nggak ada saya kali ya Bang mau tanya. Boleh, boleh. Mungkin selain dari kuliah gitu, ada sumber belajar lainnya nggak sih Bang? Kayak mungkin webinar, seminar, atau apa gitu yang dari abang-abang sering ikutin gitu. Mungkin dari Bang Andi dulu kali ya. Tadi kan Bang Dika udah. Oke, kalau animasi itu waktu saat kuliah tuh sangat terbatas karena cenderung sampai sekarang pun orang dunia animasi itu aja gitu kan. Kalau di animasi itu saya lebih belajar di YouTube. Dulu YouTube pun nggak sebanyak sekarang ya di YouTube, bahkan di buku Gramedia saya lebih senang baca-baca buku. Kalau di perpus kita mungkin dulu masih stok buku terbatas, mungkin di Gramedia itu banyak stok bukunya. Bahkan Gramedia itu kan ya perpus gratis ya kalau begitu ya. Ya mungkin ada beberapa buku yang kubuka, saya lebih senang baca-baca di sana untuk cari ilmunya. Dan ada untuk animasi itu mungkin yang angkatan 2015 sudah tahu juga ya, Balai Diklat Industri Denpasar. Jadi itu pelatihan animasi gratis, dibiayain pesawat, saya juga alumni sana. Jadi bahkan waktu itu pesawat dibiayain, makan dibiayain, sebulan dikasih duit gitu kan. Itu program dari Kemenperin, bahkan angkatan kita dulu sampai lebih dari 20 orang mungkin di sana ya. Jadi PTIK itu tiap tahun itu belajar animasi ke Bali. Itu pusatnya di Bali, pelatihannya dibiayain. Tapi semenjak pandemi itu nggak ada kabarnya lagi karena kan mereka itu sekarang itu BDI itu ada di mana-mana. Nggak cuma di Bali, di Jakarta ada, di Depok ada, di Tangerang ada, dan sebagainya. Jadi sekarang BDI itu ada di mana-mana. Kalau dulu kan pusatnya di Bali. Nah, kalau mau belajar animasi di tempat itu lumayan gratis. Buka websitenya bdidenpasar.kemenperin.go.id. Ya selain kalian belajar gratis, kalian bisa namanya Diklat 3-in-1. Pertama kalian belajar, kedua kalian mendapatkan biaya transport dan sebagainya dibiayain, ketiga kalian ditempatkan kerja juga gitu kan. Bahkan jujur saya ketika waktu lulus dari sana, saya waktu itu kebetulan dapat peringkat 5 besar dari lulusan sana. Ketika lulus dari sana pun ada beberapa perusahaan animasi yang menghubungi saya langsung karena link alumni sana itu ke-tracking oleh datanya Balai Diklat itu. Jadi kita langsung dihubungi itu oleh berbagai perusahaan animasi untuk ya segera kerja di perusahaan itu ketika kalian lulus dari sana. Makanya kalau mau belajar animasi gratis silakan ke bddenpasar.kemenperin.go.id. Walaupun namanya Denpasar, tapi sekarang ada di Jakarta juga karena pandemi itu kan. Ada di Jakarta dan sebagainya. Oke. Terima kasih banyak Bang Andi informasinya. Oke, Mungkin sama-sama. dari Bang Dika sekaligus closing statement juga kali ya Bang, nanti Bang Andi Waduh. juga kasih closing statement dan penguatan untuk teman-teman yang sekiranya pengen ngambil multimedia. Oke, mungkin pertanyaan yang tadi dulu kali ya, belajar di mana. Itu sebenarnya udah nggak perlu dijawab, teman-teman juga udah tahu YouTube sekarang udah banyak banget dah gitu kan, nggak cuman video-video yang kayak gimana, pendidikan pun atau misalnya ilmu pun banyak di YouTube gitu kan. Atau misalkan contoh di tempat saya itu kan ada yang namanya, kan saya sekolah.mu ya. Ini jadi promosi nih. Jadi ada perusahaan anakan juga dari PT SID itu ada namanya karir.mu gitu. Jadi ya kalau misalnya sekolahmu itu untuk sekolah, karir.mu ini untuk kayak dari mahasiswa profesional. Jadi di situ banyak pelatihan. Ada yang free, ada yang berbayar gitu kan. Kayak selain edutech di sekolahmu kan juga banyak juga di Ruang Guru, kayak di Skill Academy juga ada. Di mana sekarang edutech banyak deh intinya. Kalian mau belajar apa biasanya ada gitu kan. Tinggal search di Google atau search di YouTube, itu ilmu-ilmu bisa kalian dapetin di situ. Kayak saya aja kayak ngerasa, oh gue udah jago Photoshop nih gitu kan. Ternyata ngeliat YouTube ada Pixel Perfect itu dari India, YouTuber dari India tentang Photoshop, kayak wow jauh banget ternyata ilmu gue ya gitu kan. Kayak masih ya elah nggak ada seujung kuku gitu kan. Ternyata oke, masih banyak yang harus dipelajari. Itu salah satunya juga ada. Terus macam-macam sih kalau untuk ilmu gitu ya. Jadi langsung closing statement nih. Oke, buat teman-teman yang sekiranya masih bingung mau masuk ke peminatan mana, itu hak kalian mau masuk ke mana. Intinya kalau di multimedia,
seharusnya untuk beberapa waktu ke depan masih banyak dibutuhkan untuk prospek kerja ya. Karena perusahaan apapun pasti butuh namanya minimal digital marketing kalau untuk perusahaan gitu kan, untuk desain, untuk video. Jadi kalau kalian mau masuk ke industri ataupun mau masuk ke pendidikan itu bebas untuk lulusnya ya, prospek kerjanya. Cuman titipan saya ketika kalian mau masuk guru pun jangan sampai alasannya karena nggak dapet di industri. Guru itu nggak hanya mengajar tapi minimal juga harus mendidik. Kalian harus jadi contoh-contoh murid-murid gitu. Dan itu yang seharusnya itu ditanamkan ke teman-teman semua. Jadi jangan sampai ngajar karena nggak di industri. Di industri pun mungkin balik lagi ke tempat industri masing-masing. Kalau misalnya Bang Andi tadi berasa no life karena dikejar deadline, nggak semua ya, nggak bisa digeneralisir semua perusahaan itu seperti itu. Di saya bahkan di sekolah.mu ini fleksibelnya benar-benar fleksibel. Yang penting di dalam 1 hari proyek selesai. Mau saya kerja dari jam 12, mau dari jam 3 sore, atau mau mulai dari subuh, yang penting di dalam 1 hari itu proyek selesai. Nggak terpaku oleh waktu. Gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung, bisa dipikirkan baik-baik, bisa didiskusikan. Jangan lupa kalau emang masih ragu soal istiqoroh dah, mau milih jurusan apa nih, gitu pilihan terakhir. Gitu dari saya ya, Bel. Mungkin dari Bang Andi. Terima kasih banyak Bang Dika. Silakan kalau Bang Andi untuk closing statement dan penguatannya Bang buat teman-teman. Oke, kurang lebih sebenarnya udah disampaikan oleh Andika ya. Jadi yang satu mau pesan saya, peminatan itu jangan ikut-ikutan teman. Jadi Betul. ikuti apa kata hati kalian. Kadang di mana sekarang peminatan itu tergantung circle kalian ya. Kebanyakan ikut TKJ, pada ikut TKJ nanti. Tapi ujung-ujungnya ibaratnya gimana ya, ketika kalian udah sampai TKJ kalian merasa oh ternyata ini bukan passion saya gitu. Banyak sekali itu karena ikut-ikutan teman jadi salah peminatan, banyak sekali yang kata saya kemarin tuh yang masuk multimedia itu ternyata basicnya TKJ itu karena ikut-ikutan teman jadi ke multimedia gitu kan. Banyak sekali yang terdampar gitu ya. Makanya pesan dari saya tolong nanti ketika pemilihan peminatan ikuti kata hati, nggak usah ikut-ikutan teman ya. Jadi apalagi gara-gara ada yang disukai misalnya gitu kan, dia ada kasus juga gitu kan, dia satu kelas satu peminatan sama yang disukai gitu kan ya, karena ya ikuti kata hati aja lah kalau milih peminatan gitu. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih banyak Bang Andi. Mungkin secara garis besar tadi saya udah ngerangkum pembicaraan hari ini. Sebenarnya multimedia itu banyak sekali yang dipelajari dari mulai video, animasi, desain. Jadi sebenarnya ilmu yang didapat itu banyak banget di multimedia. Dan juga pastinya banyak suka dukanya, ada membuat banyak project dan jadi kebersamaannya gitu kan. Terus juga menjadi kreatif, terus juga seru. Tapi mungkin banyak juga dukanya yang dialami dan pastinya berbeda-beda nanti di angkatan Bang Dika, Bang Andi, dan juga di angkatan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen masuk multimedia juga jangan takut sama laptopnya, karena kalian juga bisa mempersiapkan dari sekarang kalau misalnya memang pengen masuk multimedia. Dan juga tadi penguatan dari Bang Dika dan Bang Andi, jangan ikut-ikutan teman dan juga ikutin kata hati gitu. Yang penting niat, pasti kita juga bisa melewati itu semua. Baik, mungkin sekali lagi makasih buat Bang Andi dan Bang Dika sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga juga sharing-sharing pada malam hari ini bermanfaat juga ya buat teman-teman PTK 2020 dan 2021. Sebelumnya kita akan ada penyerahan sertifikat dulu nih buat Bang Dika dan Bang Andi. Dari operator, oke. Mungkin sekarang Bang Andi dulu ya untuk didokumentasikan. Ya, dari operator silakan di. Oke, baik. Terima kasih moderator untuk dokumentasinya dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih operator. Sekarang selanjutnya mungkin Bang Dika. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bang Dika dan Bang Andi. Semoga sehat selalu ya Bang dan sukses terus. Amin. Dan jadi guru dan juga
kerja di video editor lead ya Bang ya. Semoga banyak rezeki-rezeki lainnya ya Bang ya. Amin. Baik, saya Jana Bileta Feranisa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC. Oke. Terima kasih ya Kak Abel telah kembalikan kepada saya. Keren banget ya tadi teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat nih untuk moderator. Pada operator, mohon untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, kita dokumentasi dulu ya Kak. Untuk KKPD mohon dibantu ya. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Saya kembalikan kepada MC. Oke. Ini gimana nih Abang, Kakak, dan teman-teman tentang peminatan multimedia? Udah semakin mantap dong pilihannya untuk memilih peminatan multimedia. Nah, sebelum memasuki penghujung acara, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Yuk, untuk teman-teman yang bisa aktifin kameranya, diaktifkan dulu. Mohon dibantu ya KKPD. Oke, baik. Ya, kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, mungkin akan saya tunggu sampai 21, 23. Oke, ada lagi yang mau on cam? Apa mungkin lagi rapi-rapi dulu nih kayaknya. Oke, karena sudah 21, 23, kalau gitu akan saya tag fotonya dalam 3 kali. Dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Selesai sudah acara motivasi peminatan hari ini. Terima kasih kepada Bang Andi, Bang Andika, selaku pemateri yang sudah berbagi ilmu serta pengalaman pada kami. Terima kasih juga kepada Kak Abel yang sudah bersedia menjadi moderator di acara motivasi peminatan pada malam hari ini. Turut berterima kasih juga saya ucapkan kepada Abang Kakak PTIK 2020 dan teman-teman PTIK 2021 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di motivasi peminatan pada malam hari ini. Semoga ilmu serta pengalaman yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, buat teman-teman semua, sampai jumpa lagi ya di acara MVP tahun depan. Baiklah, karena kita sudah di penghujung acara, saya Rival sebagai MC mewakili panitia MVP, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata dan izin untuk pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Abang, Kakak semuanya. Izin live ya. Yo, Bang. Oke, ini